untuk bersama-sama kami melakukan hal ini. Karena sendiri mungkin kami bisa melakukannya, tapi bersama itu lebih kuat kita akan bisa melakukannya. Kami ucapkan selamat bergabung bagi siapapun Anda, masyarakat yang ingin menjadi bagian dari Best Corporation. Kami membuka diri, kami ucapkan selamat datang, dan mari berjuang bersama membangun bangsa. Go berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Coach Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Coach, kita langsung mulai Coach. Nanti langsung saya ya yang isi ya. Boleh Coach Ali dulu sebagai permulaan ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, para mitra PT BES yang kami banggakan, yang kami hormati. Tentunya Bapak Ibu sekalian merupakan para pejuang nih ya. Para pejuang keluarga masing-masing juga merupakan agent of change ya, agen perubahan. Minimal untuk merubah dirinya sendiri, keluarganya. Lebih utamanya merubah masyarakat yang tadinya ya kegelapan menuju cahaya gitu ya. Yang tadinya berkubang dengan riba ya, bahkan sulit gitu ya menemukan solusi. Nah, Bapak Ibu sekalian menjadi lilin di tengah kegelapan gitu ya, menjadi cahaya di tengah kegelapan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Kapten Nurholis yang sudah menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini, kegiatan training how to start, bagaimana cara memulai menjalankan bisnis PT BES bagi para mitra baru, bagi para reseller baru yang baru saja mungkin 1 hari 2 hari bergabung di PT BES, atau 1 minggu atau 1 bulan, atau mungkin 1 tahun 2 tahun 3 tahun tapi belum merasa memulai. Mungkin selama ini menjadi konsumen, sama sekali tidak melangkah karena tidak tahu caranya, karena tidak ada yang membimbing mungkin ya. Tapi barangkali juga kita sendiri yang enggan untuk memulai karena mungkin banyak hal, banyak faktor. Nah, langkah Bapak Ibu sekalian mengikuti kegiatan training pada malam hari ini adalah langkah yang sangat tepat. Kenapa? Karena pada malam hari ini akan dikupas tuntas, akan diberikan langkah-langkah yang benar, yang tepat, yang sudah dibuktikan, yang dirumuskan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terbaik ya, untuk bisa dijalankan oleh Bapak Ibu sekalian yang baru memulai. Jadi kalau mulainya benar nih Bapak Ibu ya, insya Allah akan lebih mudah, akan lebih cepat menjalani menuju kesuksesan di PT BES. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya, Anda sudah hadir tepat waktu, bahkan dari awal ya tadi ya sudah menonton banyak video, kurang lebih sekitar setengah jam lebih ya, Bapak Ibu menonton video-video yang ditayangkan tadi. Nah, insya Allah itu juga merupakan salah satu langkah sukses ya. Apa itu? Sabar belajar, sabar di dalam belajar, salam di dalam sabar dalam menjalani seluruh rangkaian proses di PT BES. Baik, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja mulai karena pemateri utama kita malam hari ini siapa itu? Yaitu beliau adalah Kapten Nurholis. Nah, beliau sangat berdedikasi sekali untuk bisa mensukseskan kita semua. Jadi mari kita dengarkan, mari kita simak baik-baik materi yang akan disampaikan oleh beliau. Nanti ada sesi tanya jawab mungkin juga ya. Nanti pokoknya ikuti Bapak Ibu ya, fokus, semangat, antusias, itu merupakan salah satu kunci daripada tadi suksesnya belajar ya. Oke gitu Kapten, pembukaannya singkat saja, padat, jelas. Silahkan langsung saja dimulai, udah pada nggak sabar nih kayaknya. 1000 peserta nih Kapten. Oke, mantap. Mantap semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya dalam keadaan bahagia, semoga semuanya dalam keadaan tenang jiwanya ya, mau entah yang di forum
ZOOM ya, maupun yang di forum YOUTUB ataupun yang sekarang ada di TikTok ya. Jadi sekarang kita sedang training di 3 media ya teman-teman. Sekarang training di 3 media. Kalau di Zoom ya, ini sudah 1000 partisipan ya, alhamdulillah. Coba siapa yang malam hari ini baru pertama kali masuk di training ini ya. Kalau yang di YouTube itu saya tidak melihat ya, mohon maaf teman-teman, silakan menyimak saja. Tapi saya tidak melihat komentarnya, mohon maaf. Tapi kalau yang di Zoom ini, nah sama yang di TikTok ini saya lihat. Siapa yang baru pertama kali ikut training HTS, How to Start, How to Start ya. Oke, sebelum kalau saya lanjutkan bagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang mengikut training HTS, How to Start, mungkin ada yang sudah ikut beberapa kali, ada yang mungkin ikut 5 kali, ada yang sudah ikut 10 kali mungkin, atau mungkin sudah ikut 3 kali, 2 kali, atau baru mungkin pertama kali. Training HTS adalah training dasar yang mendasari kita bagaimana membekali kita untuk mengerjakan usaha ini, ya, untuk mengerjakan bisnis yang sedang teman-teman jalankan sekarang di komunitasnya teman-teman sekarang, ya. Jadi kalau kita tidak mengikuti arahan melalui proses HTS, How to Start, maka kami yakin bahwa apa yang teman-teman kerjakan akan mengalami kesalahan ke depan. Nah, katanya nggak ada suaranya. Tolong yang bilang nggak ada suaranya dibantu kasih komentar bagi teman-teman yang baik ya. Dibantu kasih komentar ya bahwa suaranya ada, cuma mungkin settingannya dia yang salah. Oke teman-teman ya. Nah, dan di training HTS inilah bagi mitra-mitra BES juga diberikan fasilitas alat bantu yaitu berupa web support gratis bagi siapapun mitra yang sudah mengikuti training How to Start ya, versi terbaru tentunya, bukan versi tahun lalu, yaitu How to Start baik secara online maupun secara offline gitu ya Coach Ali ya. Nah, dan sekarang berapa coach yang sudah terregis untuk website web support BES bisnis? Sekitar 15.000 Kapten. Nah, saat ini kami sudah meregis itu web replika atau web supportnya itu udah 15.000. Jadi mungkin ada di sini yang juga belum memiliki. Siapa yang belum memiliki web support? Coba bilang, saya belum memiliki ya. Saya sudah join tapi belum memiliki web support. Ya, silakan teman-teman bisa komentar ya. Yang belum memiliki coba dilihat Coach Ali, banyak nggak ini yang komentar belum memiliki? Kalau banyak berarti ini yang ikut kebanyakan orang-orang baru gitu ya. Karena kalau yang sudah memiliki berarti kan dia sudah pernah ikut ya. Wow, di TikTok juga banyak yang komentar nih, saya belum memiliki ya. Di Zoom juga sama. Oh, banyak banget yang sudah komentar belum memiliki. Oke, boleh ditatap layar, di-share. Kita mau belajar malam hari ini, belajarnya serius. Ya, kita belajarnya mau belajar serius malam hari ini. Jadi persiapkan dulu. Kalau yang nggak siap, siapin kopi dulu Ecomax-nya. Ya, kalau nggak punya Ecomax ya kopi apa aja lah ya. Ya, yang penting ngopi, siapkan catatannya ya, siapkan keseriusannya untuk belajar. Ya. Malam hari ini saya akan sedikit memberikan peran dulu Coach Ali tentang apa-apa sih yang kita pelajari sebenarnya sebagai tahap awal ya. Nah, ini saya akan share. Saya akan share ini. Tapi untuk materi hanya ada di Zoom ya. Di Zoom ya. Buat teman-teman TikTok ini mendengarkan by voice. Oke. Sudah terlihat ya, Coach? Sudah terlihat. Oke. Nah, bagaimana memulai dengan benar? Banyak orang ketika sudah bergabung di bisnis ini, teman-teman, udah bergabung di bisnis ini, banyak orang itu dia langsung berpikir bagaimana cari orang, ya, bagaimana dapat duit, bagaimana dapat keuntungan, gitu kan? Bagaimana dia bisa langsung dapat cuan, gitu ya. Nah, tanpa memulai dengan cara yang benar. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada 7 cara memulai. Nah, 7 poin memulai atau 7 cara memulai ini adalah dasar setelah Anda sudah bergabung bersama BES, bersama komunitas ini, bersama reseller BES, maka teman-teman harus sudah mempraktekkan 7 hal di awal sebelum kita bicara tentang omset, sebelum kita bicara tentang keuntungan, ya, sebelum kita bicara tentang pengen ini dan pengen itu, ya. Maka 7 poin ini harus kita laksanakan dulu dan kita
beresin dulu. Apa itu 7 poinnya? Nah, bagi yang ada di forum TikTok nanti bisa sambil dicatat ya. Kalau yang ada di Zoom boleh di screenshot atau foto ya. Oke. Di sini ada 7 poin untuk memulai. 7 poin untuk memulai. Ini satu adalah belajar membuka ID, dipandu oleh sponsor atau tim terdekat. Nah, ini penting teman-teman ya. Kenapa? Karena banyak orang belum sudah pengennya nyari orang, pengennya nyari omset, pengennya nyari keuntungan. Padahal dia sudah menjadi reseller, aneh sekali dia belum pernah buka ID-nya dia, belum pernah praktek, ya. Dan kalau dia nggak bisa buka ID, kan nggak mungkin dia bisa melihat berapa besar omset dia, berapa banyak omset dia, gitu kan. Sehingga ya dia nggak akan mungkin semangat, ya. Maka hal ini perlu kita lakukan. Jadi materi how to start ini 7 poin ini seperti orang menyalakan mesin, teman-teman, menyalakan mesin mobil, mesin mobil gitu. Jadi kalau Anda mau ke Jakarta, Anda pengennya langsung aja jalan, pengen langsung nyampe Jakarta, itu nggak mungkin. Tapi pertama yang Anda lakukan adalah nyalakan mobilnya dulu. Nyalakan mobilnya dulu. Makanya pertama belajar buka ID dulu, buka ID-nya dulu. Anda udah ngerti tentang seputar ID, Anda bisa cek diagram omsetnya ya seperti apa, bagaimana ini kolom-kolom omset yang terisi, kapan kira-kira transfernya gitu kan. Anda bisa tanya tuh kepada mentor Anda. Anda ngerti nih seputar virtual office, Anda bisa buka ID, Anda ngerti tentang virtual office. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengikuti media sosial. Ya, yang paling penting yang saya sarankan adalah mengikuti YouTube. Ya, Base Corporation. Ya, kenapa? Karena di situ akan diberikan tutorial-tutorial bagaimana cara membuka ID, bagaimana cara melakukan belanja sendiri, bagaimana cara aktivasi kemitraan yang baru atau reseller baru. Itu semuanya, teman-teman, itu sudah ada video tutorialnya. Tapi sayang ya, banyak yang enggak follow dan banyak yang enggak pernah nontonin. Sehingga apa? Meskipun sudah menjadi mitra, jadi reseller, tapi nggak ngerti cara membuka ID. Karena dia nggak ngikuti tutorial medsos yang sudah diberikan oleh support system. Ya. Kemudian, ya, yang ketiga adalah bergabung dalam grup binaan yang di sana minimal ada reseller atau distributor yang sudah berperingkat Star Ambassador. Jadi Anda jangan gabung atau jangan cuma bikin grup yang grupnya itu orang-orang baru semua gitu. Jadi kayak, udah aku punya tim sendiri nih, bikin grup sendiri, yuk ngobrol sendiri. Jangan. Obrolan seperti itu nggak ada gunanya. Paling isinya nanti gibah, ya teman-teman. Jadi Anda pastikan ada di dalam grup yang ada dimentoring oleh minimal Star Ambassador. Karena seorang Star Ambassador itu dia sudah punya pencapaian, dia sudah melakukan beberapa proses. Dia bisa jadi mentor untuk Anda semuanya. Nah, di grup itu Anda tanya, mohon maaf, mau tanya di grup kita ini yang sudah New Ambassador siapa, yang sudah Star Ambassador siapa, yang sudah Big Ambassador siapa, yang sudah Luxury Ambassador siapa. Sehingga Anda bisa mengenal, ya. Ingat, patokan sukses itu bukanlah orang yang mengajak Anda, bukanlah sponsor atau bukanlah orang yang mengajak Anda di awal, tapi patokannya adalah Anda mengerjakan sesuai dengan sistem melalui arahan dari mentor, ya. Jadi orang yang mengajak Anda itu adalah menjadi wasilah, cukup kita hormati dan kita berikan ucapan terima kasih. Selanjutnya kita belajar bareng-bareng bersama mentor yang sudah sukses dan juga belajar langsung melalui arahan support system dari base nasional, gitu ya. Kemudian yang keempat, memakai produk dan membuat testimoni. Nah, jadi ketika Anda belum cerita ke siapapun, Anda misalnya belum omset, ya memang di awal-awal Anda nggak usah berpikir ke sana dulu, tapi paling tidak 1 pekan pertama, hari pertama sampai hari ke-7 gitu ya, Anda itu pakailah produknya. Anda bisa rasakan manfaatnya gitu kan. Anda bikin testimoni, review apa yang Anda rasakan gitu kan. Anda testimonikan. Jangan lupa setiap Anda membuat testimoni itu disertai dengan disclaimer. Di sini nggak boleh namanya overclaim, teman-teman. Best tidak mengajarkan Anda overclaim. Jadi siapapun yang membuat testimoni overclaim itu menyalahi aturan dari base, menyalahi kode etik, teman-teman. Ya, jadi Anda dari sudut pandang base aja Anda udah salah, apalagi dari sudut pandang orang lain, ahli kesehatan, ahli pertanian yang akan mengomentari hal negatif kepada Anda. Kenapa? Karena Anda melakukan overclaim.
Overclaim itu seperti apa sih Pak? Contoh ya, Anda udah pakai, saya pastikan kalau Anda bergabung maka Anda dijamin pasti sukses. Nah, itu namanya overclaim. Karena harus ada namanya disclaimer. Anda pasti sukses selama Anda mengikuti arahan mentor dengan benar dan mengikuti semua training yang telah diselenggarakan dan menjalankan sesuai dengan sistem. Itu kalau panjang kan begitu. Tapi kalau kalimatnya cuma pendek, itu disclaimer. Atau mungkin ini, Anda minum ini, Anda langsung putih. Anda minum ini, Anda langsung sehat. Ya kan? Itu namanya disclaimer. Pak Bro? Oh, lanjut ya. Ya, itu namanya disclaimer. Jadi, Anda pakai ini dijamin langsung berbuah tanamannya. Itu namanya disclaimer. Tapi, alhamdulillah saya sudah menggunakan produk ini. Saya gunakan sendiri selama sekian hari. Ya, alhamdulillah ternyata hasilnya bagus. Tapi teman-teman, ini adalah hasil dari praktik yang saya lakukan sendiri dengan cara aturan yang benar menurut yang saya pelajari, dan kemungkinan belum tentu berlaku sama apabila di tempat yang berbeda. Kenapa? Karena tempatnya beda, tanahnya keadaannya beda, pelayanannya juga beda gitu kan. Nah, itu namanya disclaimer. Sesuatu yang tidak memastikan satu hal itu pasti, tapi tetap ada testimoni, hanya saja dibatasi testimoni itu adalah bersifat pribadi untuk diri Anda. Kalaupun orang lain mau coba silahkan, tapi hasilnya belum tentu sama. Itu namanya disclaimer. Sampai sini teman-teman paham ya? Coba yang paham dengan bahasa disclaimer tadi tolong katakan paham atau ngerti. Yang nggak paham mungkin Anda bisa komentar, aku belum ngerti Pak, aku nggak paham maksudnya apa tuh disclaimer. Ya, paham ya? Jadi Anda membuat testimoni di media sosial, ini penting loh, terutama media sosial. Nggak boleh berlebihan ya. Siapapun yang Anda lihat memberikan testimoni berlebihan, Anda bisa tegur, dan tegurnya baik-baik, kemudian Anda kasih arahan yang baik. Ya, terima kasih ya. Wah, yang di sini udah pada paham juga nih, udah pada pinter ya. Ada yang mau naik. Oh, boleh Pak Dimas, Coach Dimas mau naik, silakan kalau mau bantu saya. Saya sambil ngoceh loh Pak Dimas. Saya sambil ngoceh dulu Pak Dimas. Oke, lanjut ya. Paham? Oke, cukup komentarnya ya. Sekarang teman-teman, paling dimatiin dulu Pak Dimas. Kalau lagi nggak bicara. Clear. Oke. Betul, silakan Pak Dodi. Oke, lanjut ya. Poin selanjutnya. Poin selanjutnya apa? Tadi udah berapa poin tuh? Coba, jangan lupa lagi. Udah berapa poin aku tadi bilang? Ayo. Udah berapa poin? Nggak bawa catatan nih. Aduh, nggak bawa catatan nih. Nggak bawa catatan nih ya. Poin keempat ya, memakai produk dan membuat testimoni disertai dengan disclaimer. Kemudian yang kelima, mempelajari starter kit. Starter kit itu adalah dokumen-dokumen dasar terkait perusahaan seperti flip chart, katalog produk, dan kode etik. Nah, ini harus Anda pelajari di awal. Minimal-minimalnya di flip chart bisnis, ada nggak contoh flip chart bisnis di sini? Di flip chart bisnis itu di bagian belakang ada resume daripada, bukan resume ya, ada kayak poin-poin penting daripada kode etik yang ditulis. Kecil-kecil memang. Tapi karena kalau kode etik full itu kan memang lembarannya banyak ya, di website bisa Anda baca nanti ya, bisa Anda download juga. Katalog produk Anda baca, produknya itu ada apa aja sih. Karena kalau Anda tidak lihat-lihat, Anda nggak baca, khawatirnya Anda misalnya gini, Anda di awal cuma diceritakan tentang pupuk, padahal di base itu ada banyak produk, jadi Anda bisa lihat-lihat di katalognya. Oh ternyata produknya ada banyak ya, oh ternyata ada skincare ya, oh ternyata ada produk aditif bahan bakar, oh ternyata ada produk pertanian, oh ternyata ada produk parfum ya, wah ini keren banget ya, parfumnya bagus banget, bisa lebih bagus dibanding yang viral sekarang tuh, ya saya udah pakai gitu kan, wah Anda check in tuh, nah jadi Anda bisa ngerti seputar bisnis ini di flip chart, Anda lihat, oh legalitasnya Anda baca, kemudian perizinannya, kantornya Anda lihat tuh gambarnya, terus sertifikasi halalnya, sehingga Anda itu memiliki keyakinan yang lebih mantap di bisnis ini. Itu di awal. Jadi kalau semua itu Anda nggak baca dulu di awal, nggak pelajari lagi, ya nanti ketika Anda keluar berusaha untuk ngomset, berusaha untuk ngajakin orang, berusaha untuk promosi, ya yang ada Anda sendiri belum yakin ngajak-ngajak orang gitu loh. Nah,
Poin keenam yaitu hadir dan menghadirkan di seminar. Jadi mulai nomor 6 ini Anda mulai belajar mengikuti seminar baik offline maupun online. Contoh kalau seminar yang online ya, itu kita di hari Senin ya di Zoom, kemudian Rabu, Kamis. Senin, Rabu, Kamis itu yang online. Kemudian kalau trainingnya di Selasa seperti sekarang ya. Kemudian kalau yang offline di kantor pusat, kantor Jakarta itu setiap hari ada trainingnya, jadwalnya ada di website. Kemudian nomor 7, mendaftarkan diri di basic training. Nah, contoh basic training adalah HTS. Buat apa? Untuk mendapatkan pengarahan yang benar sehingga Anda dapat memulai bisnis ini dengan benar. Gitu Coach Ali, kira-kira Coach Ali. Silakan Coach, bisa direview ulang Coach. Siap. Siap, Kapten. Jelas suara saya, Kapten? Wah, agak nge-lag nih. Apa yang nge-lag? Aku nggak nge-lag, Coach. Aku kan ngomongnya di sebelah. Lanjut, Coach. Oh, di mute dulu gitu ya. Di mute ngomong di TikTok gitu ya. Ya soalnya, maaf tapi nggak ada suaranya. Di mute ya, sengaja ya. Oke. Ya, baik. 7 poin untuk memulai ini, Bapak Ibu ya sekalian. Ini harus benar-benar di list. Maksudnya gimana, Kang Ali? Di list. Di list itu gini, Bapak Ibu. Saya udah melakukan yang nomor 1 belum? Saya udah melakukan yang nomor 2 belum? Nomor 3 udah dilakukan belum gitu. Jadi benar-benar semuanya ini dilakukan. Ada yang dilakukan, ada yang dihindari gitu ya. Misalkan kode etik dipelajarin dan jangan dilanggar gitu ya. Nah, itu di breakdown Bapak Ibu ya. Jadi dipastikan bahwa Bapak Ibu sekalian kita semua menjalankan 7 poin ini gitu. Jangan sampai ada yang kelewat. Kenapa? Karena ini kan rangkuman ya Bapak Ibu ya. 7 poin ini rangkuman. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kehilangan 1 poin aja, itu bisa jadi sama dengan kehilangan banyak sekali poin gitu. Maksudnya banyak sekali hal yang ditinggalkan oleh Bapak Ibu, sedangkan itu adalah kunci-kunci untuk memulai di bisnis ini dengan benar ya. Jadi silakan ya Bapak Ibu 7 langkah ini di screenshot ya. Silakan ya yang bergabung di Zoom itu di screenshot ya. Yang di TikTok nggak tahu nih, bisa carilah intinya ya, bisa cari, tanya ke leadernya. Di layar hanya kelihatan 5 poin. Wah, kok 5 poin? Di sini 7 poin loh. Karena di Zoom, oh Bapak di Zoom Pak, coba dicubit Pak, layarnya dicubit. Nah, ini harus di list, benar-benar dilakukan 7-7-nya ya. Contoh misalkan nih Bapak Ibu kehilangan 1 poin, tadi cuma 5 saya tahunya screenshotnya. Bapak tidak melakukan yang poin nomor 6, hadir dan menghadirkan di seminar, padahal itu adalah jiwanya bisnis ini gitu. Hadir dan menghadirkan di seminar itu, baik seminar yang offline maupun yang online. Nah, ya nggak bakalan sukses Bapak Ibu, nggak bakalan berhasil di sini. Atau Bapak Ibu kehilangan poin yang nomor 7, mendaftarkan diri di basic training. Jadi Bapak Ibu tidak menjalani training-training yang ada di PTBS. Begitu juga Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tidak melakukan training, tidak menjalani training, Bapak Ibu otomatis tidak menduplikasi ke bawah. Yang bawah akan tidak akan ikut training juga ya kan. Nah, gimana bisa paham, gimana bisa belajar ya kalau tidak mengikuti training-training. Jadi 7 poin tadi silahkan Bapak Ibu untuk menjalankan semuanya di list ya. Poin 1 sudah, poin 2 sudah, 3 oh 3 belum nih, 3. Oh ada yang kelewat nih 4, yang 5, 6, 7 udah, yang 4 nih kelewat nih. Wah bisa jadi nanti malah ngelanggar kode etik. Kenapa? Karena poin yang kode etik tidak diperhatikan gitu kan. Melanggar kode etik Bapak Ibu bisa diblokir dari PTBS. Bisa dihapus akunnya gitu ya. Karena nggak nyadar gitu ya, nggak nyadar sudah melakukan hal yang sangat fatal ternyata gitu ya. Nah itu insya Allah ya Bapak Ibu ya 7 poin ini aja dilakukan gitu ya. Insya Allah sukses Bapak Ibu. Ibaratnya kalau orang nih Bapak Ibu ya, umat Islam, orang Islam nih yang beragama Islam, melakukan sholat aja gitu ya, nggak ngelakuin kebaikan yang lain nih ibaratnya, tapi nggak berbuat dosa juga ya, sholat aja 5 waktu,
insya Allah pasti masuk surga. Padahal cuma sholat doang gitu ya. Dia nggak mau ngelakuin yang lain gitu misalkan gitu ya. Nah, rukun Islam gitu ya, yang 5 gitu ya. Nah, sama kita juga 7 ini sama seperti itu. Lakukan aja yang 7, insya Allah dijamin bakalan sukses asal melakukan dengan konsisten ya yang 7 ini. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Dari saya gitu Kapten. Itu aja sih. Ada yang tanya Coach Ali itu, contoh melanggar aturan, katanya tuh komentar tuh. Apa tuh coba? Coba dibaca Coach. Contoh melanggar kode etik Coach gimana? Ya, contohnya misalkan Bapak Ibu tidak tahu bahwa di PTBS itu dilarang menjual produk di bawah harga yang ditetapkan. Contoh Bapak Ibu mentang-mentang RO ya 2 juta dapat 16, otomatis harganya cuman jatuhnya 125.000 ya. Bapak Ibu pasang tuh di marketplace. Bapak Ibu distribusikan gitu kan produk-produk jual murah dengan harga tadi 130.000 misalkan. Bapak Ibu cuman ambil untung 5.000 perak gitu kan. Masih untung sih 5.000 perak ataupun sedikit, tapi jualnya banyak gitu kan. Banyak banget gitu kan. Ribuan paket gitu, ribuan piece. Nah, itu kan melanggar kode etik, menjual di bawah harga yang ditetapkan. Nah, itu bisa diblokir Bapak Ibu, akun Bapak Ibu ya, bisa diblokir permanen bahkan ya. Maaf Coach, mau tanya kalau untuk kode etik tanyanya ke siapa? Nah Kapten nih, kode etik tanyanya ke siapa Kapten? Jadi kode etik ya Bapak Ibu ada di Flipchart ya Kapten ya? Ada di Flipchart terbaru. Kalau kode etik yang simpelnya, yang sudah diresum gitu ya, itu di Flipchart bagian cover belakang. Makanya tadi kan ada di 7 poin itu mempelajari Flipchart. Dibaca semua, dilihat isinya apa gitu kan. Sampai ke ujung, sampai belakang. Di belakang itu tertulis apa yang dilarang di BES. Karena kalau Anda menyalahi kode etik sama dengan Anda membangun sebuah kerajaan, ya membangun sebuah kerajaan, tapi di bawahnya pondasinya adalah pondasi kesalahan, di mana pondasinya mungkin hanyalah lidi-lidi yang tipis. Jadi suatu saat kerajaan Anda besar, langsung selentik aja ambrol keseluruhannya. Kenapa kok ambrol Pak? Ya Anda menyalahin kode etik, bisa hancur, ya bisa dikenakan sanksi, bisa diblokir permanen, ya kan, oleh perusahaan karena menyalahi kode etik dari perusahaan. Maka saat kita mengikuti sebuah usaha, mengikuti sebuah bisnis, pasti ada aturan cara main dan kode etiknya, apa yang dilarang, sehingga itu jangan kita lakukan. Karena aturan katanya aturan untuk apa? Dilanggar gitu kan. Banyak orang bilang kalau ada aturan berarti untuk dilanggar. Salah, aturan itu untuk ditaati. Oleh karena itu jangan coba-coba untuk melanggar aturan atau kode etik yang berlaku. Meskipun Anda melihat sepertinya tidak ada penindakan, itu kan sepertinya karena Anda kan belum kena. Nah, sedangkan yang lain yang kena ya sudah gitu ya. Nah, kode etik itu yang simpel ada di Flipchart. Kalau kode lengkap Anda bisa download di website. Di website itu ada menu yang di sana ada download kode etik. Ya, nanti Anda buka website ya. Makanya tadi harus mengikuti website PTBS gitu ya, termasuk media sosialnya juga. Nah, buat teman-teman di sini yang belum mengikuti media saya, di sini ada 2, Instagram dan TikTok. Silakan diikutin dulu, namanya Capnur, yang setiap hari juga live ya. Kalau yang TikTok sekarang juga sedang training Zoom dan YouTube juga, sekarang TikToknya sedang live juga. Jadi nanti di lain hari, selain hari ini, kalau ada sharing, teman-teman langsung ada pemberitahuan ya. Jadi bisa diikuti. Silakan teman-teman ya. Ya gitu. Bahkan nih Bapak Ibu, kode etik itu ya, selain tadi ID-nya blokir, Bapak Ibu tidak bisa menjalankan bisnis lagi di PTBS. Bahkan yang paling beratnya, Bapak Ibu itu bisa diancam penjara dan denda. Dendanya bisa miliaran, penjaranya bisa bertahun-tahun gitu ya. Jadi ya itu sangat penting. Makanya 7 poin langkah memulai ini sangat penting ya Bapak Ibu ya.
Saya yakin Bapak Ibu di sini yang bergabung bukannya pengen cuman balik modal doang 2,6 juta. Saya yakin Bapak Ibu di sini bergabung pengen dapat 1,6 miliar ya. Jadi proyek 1,6 miliar ini minimal gitu ya, bahkan yang priority sampai 52 miliar, itu proyek yang sangat besar ya. Yang terkecilnya aja 1,6 miliar ya. Jadi Bapak Ibu harus serius ya. Jadi 7 poin langkah ini jangan disepelekan. Semuanya Bapak Ibu list gitu ya. 7-7-nya ini Bapak Ibu harus segera checklist lakukan di 1 bulan pertama. Jadi 1 bulan pertama Bapak Ibu harus udah ikutan training. Apa itu trainingnya? 1, ya ini yang sedang Bapak Ibu ikuti ya, how to start. Yang kedua SLC Bapak Ibu ya. SLC, Spiritual Leadership Camp bagi yang beragama Islam. Coach Ali, gimana kalau yang beragama non-Islam, non-Muslim? Boleh juga Bapak Ibu, boleh juga, dan sudah banyak yang ikut gitu ya. Ya kalau yang Muslim beribadah, sholat, ya yang beragama non-Muslim ya tidak harus ikut sholat gitu ya. Tapi masih bisa mengikuti ceramah-ceramah atau pidato lah ya yang diberikan oleh para pemateri di SLC seperti itu. Oke Coach, saya lanjut ya. 7 poin tadi ya. Saya lanjut memberikan pendidikan kepada anak bangsa dulu bro ya. Ini ada tamu. Saya lanjut memberikan pendidikan kepada anak bangsa dulu nih. Semuanya kita akan lanjutkan ya. Tadi 7 langkah untuk memulai sudah kita share ya. Bagi yang tadi sudah mengikuti, coba Anda berikan review. Berikan review kepada teman-teman yang ada di sini ya. Berikan review yang ada di sini ya. Kemudian kalau ada pertanyaan nanti juga bisa dijawab oleh Coach Dimas, tapi kayaknya bakal bentrok sama suara saya. Harus kode-kode dulu. Oke, yang ada di Zoom saya lanjut ya. Selanjutnya setelah 7 langkah memulai, Pak, bagaimana caranya saya mengerjakan usaha ini? Ya, bagaimana caranya saya mengerjakan usaha ini? Ya, bagaimana caranya saya mengerjakan usaha ini? Maka di sini ada namanya 8 langkah sukses. Ini boleh dicatat ya. 8 langkah sukses. Detailnya akan kita pelajari dari sesi ke sesi, tahap demi tahap, dari training ke training. Jadi tidak akan bisa terungkap semuanya nih teman-teman. Ingat ya. 8 langkah sukses. Kalau Anda mau catat, yang ada di TikTok silakan. Ya, yang satu adalah impian dan sikap positif. Coba, siapa yang mau bantu review, Anda tulis ya. Nomor 1 adalah impian dan sikap positif. Kemudian nomor 2 itu memakai produk. Ya, alat bantu dan pertemuan. Sebenarnya intinya adalah alat bantu. Produk adalah alat bantu. Pertemuan juga alat bantu. Tapi di sini saya tulis dengan detail supaya Anda paham bahwa di dalam poin nomor 2 ini bukan cuma alat bantu seperti flip chart, katalog, web support, bukan, tapi termasuk pertemuan adalah bagian dari alat bantu. Apa sih? Oh, biar tulisan nggak kebalik. Oke, sebentar. Duh. Jadi itu. Sebentar, ini lagi nyeting yang ada di Toktik nih, yang ada di Toktik yang ada di setting. Balik video Anda. Oh, gini ya. Nah, itu mantap Kapten. Oke, lanjut ya. Nomor 1 apa? Impian dan sikap positif. Nomor 2 memakai produk, alat bantu dan pertemuan. Ya, kalau disingkat boleh Anda bilang menggunakan alat bantu. Ya, alat bantu itu bukan alat bantu itu ya, alat bantu bisnis maksudnya ya. Nomor 3 daftar nama dan prospecting. Nomor 4 mengundang dan membuat janji bertemu. Nomor 5 presentasi dan follow up. Nomor 6 menguasai teknik closing dan cara mengatasi kendala. Nomor 7 good team player. Nomor 8 kekuatan spiritual. Nah, 8 poin ini teman-teman harus pelajari dulu melalui training.
ya lewat HTS dan sebagainya ada di net dan training lanjutan. Nah, jadi teman-teman harus tahu alurnya ya. Alurnya seperti apa, teman-teman. Nah, hari ini saya tidak akan menjelaskan semua poin yang ada di sini, tapi nanti teman-teman bolehlah di forum tanya jawab sambil bertanya. Tapi hari ini saya sepertinya pengen pada fokus pertemuan ya. Tadi kalau di broadcast saya ingat sepertinya saya nyenggol tentang alur bisnis ya, Coach Ali ya. Apa tadi judulnya yang aku broadcast, Coach Ali? Pola bisnis. Oke, sebentar saya akan coba langsung lompat ke pola ya. Oke, saya akan paling kasih poin 1, 2, dan 3 ya teman-teman ya. Saya akan berikan pemahaman di poin 1, 2. Poin 1 dan 2 lah ya. Poin 1 dan 2. Cukup lah malam hari ini ya. Karena pola itu nanti ada di poin kedua sebenarnya. Jadi akan bisa terungkap juga melalui penjelasan poin 1 dan poin 2. Ingat poin 1 dan 2 apa? Di 8 langkah. Pertama, impian dan sikap positif. Ayo ditulis. Ayo ditulis coba. Coba teman-teman tulis. Impian dan sikap positif ya. Oke, biar yang di topik semangat saya kasih sesuatu lah ya. Saya kasih sesuatu. Nah, goodie bag sudah diluncurkan ya. Aduh, tangan saya jadi salah-salah nih gara-gara dibalik. Ya, goodie bag sudah diluncurkan. Yuk, tap-tap layar dan share ya yang ada di topik ya. Oke, yang ada di Zoom kita lanjut. Bagaimana sih, seperti apa sih 8 langkah sukses tadi? Kita akan ungkap malam hari ini 2 langkah dulu ya teman-teman ya. 2 langkah dulu. Siap? Yang udah siap katakan, siap. Coba tadi udah pada review belum? Impian dan sikap positif. Oke, impian dan sikap positif. Oke, bagus. Oke, yang di Zoom nih bagus banget nih pada komentar pada aktif ya. Lanjut ya. Impian dan sikap ya. Apa itu impian, teman-teman? Kenapa sih kita butuh impian? Banyak orang bertanya, "Pak, saya kan mau bisnis, kenapa harus jelasin tentang impian gitu kan? Impian aja terus, Pak," gitu kan. Impian aja terus, Coach, gitu kan. Yang penting action. Bentar dulu, teman-teman. Yang membuat orang action itu adalah sesuatu yang datangnya dari dalam. Sesuatu yang datangnya dari internal spirit biasanya. Jadi orang itu bergerak bagus sama bergerak tidak bagus, itu pusatnya itu dari dalam diri. Dari pikiran, dari jiwa kita, dari hati kita. Oleh karena itu di awal, orang-orang yang sukses pasti adalah orang-orang yang memiliki impian. Maka saya sering bilang, kalau mau ngajak orang yang mau. Jangan ngajakin orang yang tidak mau. Anda ngajak orang yang tidak mau, maksudnya bukan nggak mau gitu, enggak, tapi gini loh, ketika Anda kasih informasi sedikit, dia merespon, dia bertanya, dia tertarik untuk mencari tahu, itu namanya dia mau. Tapi kalau dia misalnya, Anda informasikan tentang peluang, tentang produk bagus, tentang orang sukses, tapi dia tidak merespon dengan bagus, berarti dia tipe orang yang tidak mau diajakin sukses. Diceritain sukses, ngomongnya negatif. Diceritain produk bagus, ngomongnya negatif. Nah, maka kuncinya adalah ajak orang yang mau. Orang-orang yang mau ini adalah orang yang punya keinginan dari dalam hatinya. Impian, dia memiliki impian, teman-teman. Ya, apa itu impian? Nah, di sini impian adalah keinginan yang telah menjadi hasrat yang harus diwujudkan. Jadi kalau orang cuma pengen, itu bukan impian yang kita maksud. Bukan. Anda boleh sebut impian, terserah. Tapi yang kami maksud impian di sini bagi orang sukses adalah keinginan yang berubah menjadi hasrat yang harus diwujudkan. Jadi namanya orang pengen diwujudkan, dia cari solusi, gitu ya. Dia cari solusi, gitu loh. Ya, tim cepat sampai finish. Oke, kita lanjut ya. Ini poin pertama. Oh, ini disingkat ya. Impian. Kenapa impian itu penting? Kalau secara singkat gini, teman-teman. Kenapa sih di bisnis ini impian itu kok penting? Gini, teman-teman. Di bisnis ini tuh modal yang bisnis yang modalnya kecil, nggak ada risiko, tidak memiliki bos. Betul kan?
Coba Anda bayangin, udah modalnya kecil, nggak ada risiko, nggak ada bos, nggak ada yang maksa, nggak ada yang merintah, nggak ada yang nakut-nakutin, modalnya kecil, kalaupun nggak dijalanin ya udah, nggak rugi juga gitu. Jadi kalau Anda misalnya, ya kalau Anda misalnya itu nggak memiliki impian, pasti Anda menyepelekan usaha ini. Anda pasti nganggap, udah aku gabung aja, udah balik modal kok, udah dapat produk, akhirnya berhenti. Ya itulah kalau gara-gara nggak punya impian gitu. Makanya orang yang punya impian itu menghormati modal yang kecil itu, karena dia tahu bahwa sukses modalnya bukan uang yang kecil itu tadi, bukan, tapi bagaimana dia memiliki impian yang semangat untuk berjuang. Ini loh modal untuk kita yang sebenarnya. Jadi kalau Anda tidak memiliki impian, pasti kandas dalam mengerjakan sebuah usaha, apalagi usaha yang tidak ada modal besarnya dan nggak ada tanggungannya, nggak ada bebannya. Bayangkan kalau Anda modal miliaran, sewa ruko harganya 100 juta setahun atau berapa bulan, kemudian ada orang gila ngelempar kaca, ya kan? Pasti Anda benerin kacanya, Anda modal lagi, ya kan? Ya karena modalnya gede, mau nggak mau Anda nggak akan namanya putus asa. Mau modal gede kok putus asa, ya pasti dikerjakan serius, gitu kan? Tapi kalau modal di sini cuma belanja produk 2,5 juta, udah dapat produknya, kalau dihitung udah 3,5 juta, dipakai sendiri juga udah bagus, udah untung, ya udah gitu. Jadi kalau nggak punya impian, nggak ada greget gitu teman-teman, nggak akan ada semangat untuk Anda mengerjakan usaha ini. Makanya impian itu dibutuhkan. Nah, selain impian teman-teman, selain Anda memiliki impian dari dalam hati, internal spirit, Anda juga harus memiliki 7 sikap positif, ya. Impian dan sikap, ya, bahwa dikatakan bahkan dalam sebuah buku dalam buku apa namanya ya, The Power of apa namanya, bukunya Impian dan Sikap, bukunya siapa ya? Coach Dimas ingat nggak buku ini? Aku jadi lupa gara-gara udah lama. The Power of Thinking Big. Apa coba? Coba komentar. Apa coba? Buku apa namanya? Coba yang warnanya orange. Dulu orange ya, sekarang mau putih. Coba. Dimas belum di invite co-host. Maksudnya? Mantap. Oh, udah tuh. The Power of Pepet. Bukan itu. Ya udahlah, nggak usah bahas buku ya. Napoleon Di sana Hill disebutkan bahwa kunci 95% kesuksesan, the power of thinking big ya. 95% kita impian dan sikap. Jadi impian dan sikap itu satu paket. The power of love, bukan. The power of thinking big, ya. Kalau bahasa Indonesianya buku Berpikir dan Berjiwa Besar, itu di Indonesia. Betul. Siapa tuh yang nulis tadi, Berpikir dan Berjiwa Besar? Oh, itu benar tuh. Berpikir dan Berjiwa Besar. Oh, betul itu ya judulnya. Bisa disebut bahwa 95% kesuksesan ditentukan oleh impian dan sikap. Jadi impian dan sikap itu satu paket, teman-teman. Jadi Anda punya impian, sikap yang bagus, itu sebenarnya nggak benar, gitu loh. Impian Anda benar, udah fix impian Anda nggak benar. Kalau Anda cuma bilang, oh, mau nggak punya mobil, maulah, gitu kan? Mau nggak rumah cash, mau dong. Oh, mau nggak bisa ke luar negeri, mau. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah deh, udah nasib. Nah, itu namanya bukan impian. Artinya, oh, jangankan Anda ya, orang gila seandainya sadar ditanya begitu juga mau gitu, teman-teman. Orang gila itu kalau ditanya mau nggak sukses, ya mau jawabannya. Mau nggak punya mobil gas, mau gitu. Anda jangan tanya manusia, tanya kucing aja, tanya kucing, coba Anda tanya kucing, mau nggak sukses cing, gitu kucingnya, ya kan? Jadi ya kalau cuma mau doang itu nggak akan benar-benar sukses, teman-teman, ya. Jadi yang benar-benar sukses siapa? Yang impiannya berbanding lurus dengan sikapnya. Ingat itu. Impiannya berbanding lurus dengan sikapnya. Kalau saya dulu kasih ilustrasi gini, Mas Dimas. Impian dan sikap itu kayak orang pengen pisang goreng. Coach Dimas tahu pisang goreng? Tahu. Tahu. Yang digoreng dadakan. Pernah makan? Pisang Tahu goreng. dong. Tahu dong. Nah, kira-kira nih Coach Dimas, kalau misalnya Coach Dimas pengen buat pisang goreng, pengen buat
Pisang goreng nih. Kira-kira yang dibutuhin apa, Coach? Yang pertama yang jelas pisangnya, kemudian Ah, tepung, tepung. kemudian tadi minyak tentunya karena kan kita mau menggoreng. Ya. Kompornya Tambahin, juga jangan lupa. gimana kalau tambahin onclang, onclang? Gimana, Cap? Tambahin onclang. Tahu onclang nggak? Apa itu? Pak Ali mending matiin dulu deh. Suaranya baru. Suaranya mental Oh ya, ya. nggak perlu dimatiin. Ya, misalnya nih ditambahin lagi, Coach, tambahin apa ya? Apa tambahin apa ya? Tambahin keju, tambahin susu. Keju, susu, terus tambahin onclang, tau nggak? Cabe gitu, cabe, irisan cabe, irisan bawang gitu. Pisang goreng mana itu pakai cabai? Ya, ini kan maksud saya mau jelasin bahwa impian dan sikap itu satu paket. Jadi Oh, luar biasa. nggak Iya, bisa. iya. Maksudnya Anda pengen bikin pisang goreng, tiba-tiba komposisi yang Anda mau siapin itu, yang Anda mau kasih begini. Oh, ini mau bikin pisang goreng nih. Saya mau sukses nih, mau ke Jakarta, saya mau ke Jakarta nih, atau saya mau punya ini gitu kan. Kemudian dia mau bikin pisang goreng gitu kan, tapi dia malah belinya ya tepung jagung, ya kan? Terus jagung yang masih mentah, tahu nggak? Kalau Nggak digoreng kan, nyambung jadi ya, Cap ya. kalau digoreng jadi popcorn. Betul, digoreng jadi popcorn. Jadi intinya Jadi tadi sesuatu yang harus kita impikan itu membutuhkan peralatan-peralatan yang sepaket tadi ya. betul. Jadi sikap ini adalah penting. Sikap ini adalah apa namanya ya? Kalau di makanan tadi komposisi yang tepat, ya, yang tepat untuk menjadi pisang goreng itu gitu. Jadi Oh, kalau misalnya Anda mau sukses, Anda punya impian, tapi komposisinya nggak tepat, ya nggak jadi gitu. Nggak jadi gitu. Karena sikapnya salah. Anda pengen sukses tapi selalu punya sikap negatif, ya kan? Anda pengen sukses tapi punya sikap nggak mau belajar, gitu loh. Anda mau sukses jadi tapi punya sikap sombong, gitu betul. kan? Jadi tidak mencerminkan sesuatu hal yang menuju kesuksesan itu sendiri ya, Cap ya. Tuh, Poinnya ke situ. nah di sini kalau di bedah itu kita kelompokkan ada namanya 7 sikap positif. Nah, teman-teman nanti bisa catat ya. 7 sikap positif. Apa itu 7 sikap positif? 7 sikap positif ini terkait sama diri yang pertama, yaitu positif terhadap diri sendiri, Coach Indra. Nah, banyak orang tuh gini, Coach. Yuk kita nih sukses nih, insya Allah teman-teman di sini kita bisa sukses, kita berjuang, ya kan? Kalau 1-2 tahun lagi kita mau sukses, ini modalnya udah kecil, bisnis yang modalnya kecil. Kemudian kalau dikerjakan udah terbukti banyak yang berhasil. Langsung dia bilang, eh gimana ya kan saya nggak sekolah gitu, jadi kan susah bisnis kayak gitu ya. Terus kan saya nggak punya modal, terus saya kan nggak pinter, terus saya nanti nggak bisa ngomong, terus apa lagi kira-kira yang banyak orang sebutin apa sih? Nggak bisa ngomong lah, nggak bisa ngajak orang lah, terus nggak sekolah lah, katanya dia bodoh lah, udah ngerti bodoh ngaku lagi kan. Terus, Jadi tidak percaya diri gitu ya, Cap ya. nah, sikapnya adalah dia mau sukses, sikapnya bukan memperbaiki diri, tapi malah malah mempresentasikan keburukan dirinya. Menjustifikasi diri sendiri ya. Wah, Betul, menjudge. menjustifikasi diri sendiri. Ya kan? Padahal Allah menciptakan kita ini udah menjadi satu produk terbaik kan? Allah menciptakan kita ini. Betul kan Coach Mas ya? Betul sekali, kuntum khairul Dengan umatin. kelebihan, dengan punya pikiran yang harus kita pakai untuk mau mikir, ya kan? Terus Allah juga bilang bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak merubah apa-apa yang ada pada dirinya. Maksudnya ya pola pikirnya dia harus belajar, kan gitu. Dia nggak mau Betul. merubah itu yang ada dalam dirinya, gitu. Itu kan sebuah sindiran keras buat manusia bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri gitu. Nah, maksudnya gini, kalau kita mau sukses, teman-teman, di bisnis ini itu,
Orang-orang yang sukses, kita udah buktikan dari latar belakang apapun bisa sukses, teman-teman. Ya, contoh, ada kuli bangunan, ada tukang bakso, ada tukang mie, ada tukang ojek, ada kemarin tukang sayur, ada kemarin tukang apa yang terbaru itu lontong atau apa sih yang di Bandung, ya. Berbagai macam tukang lah ada di sini, ya kan? Berarti kan mereka ini bukan orang-orang yang keren kan? Bukan orang-orang yang punya latar belakang bagus juga, biasa aja. Kok kita udah tahu begitu, kok kita masih ngaku-ngaku, oh aku ini kan begini, aku ini kan begitu. Emangnya orang-orang yang sukses di base itu nggak kayak Anda, sama kok awal mulanya. Ibu-ibu juga, ngurus anak juga, ibu rumah tangga juga, ada yang punya kerjaan juga, ya sibuk juga. Intinya gini, kalau Anda mau sukses, stop berpikir negatif terhadap diri sendiri. Stop, hentikan hal-hal negatif terkait diri sendiri. Ya, stop, hentikan. Kalau Anda mau sukses, yang pertama, berpikirlah bahwa Anda bisa sukses. Ya, berpikirlah Anda bisa sukses. Sekali lagi, dalam buku The Power of Thinking Big atau berpikir dan berjiwa besar tadi, ya, itu dikatakan bahwa apa yang Anda pikirkan itulah yang akan terjadi. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda bayangkan, apa yang Anda ucapkan setiap hari, itulah yang akan terjadi. Anda boleh baca buku lagi The Secret. Nah, The Secret. Atau Anda bisa tonton video The Secret. Bagaimana ternyata apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan setiap hari, itulah sebenarnya yang akan membuat kita menjadi seperti itu. Maka pantang bagi orang yang mau sukses untuk mengatakan hal-hal negatif apalagi terkait dirinya sendiri. Misalnya, saya nggak bisa, saya nggak mampu, itu nggak boleh. Ngucapin kalimat gitu itu nggak boleh. Karena apa yang terucap itu berawal dari pikiran Anda. Berarti Anda memikirkan hal itu. Kalau Anda memikirkan Anda gagal, maka Anda akan gagal. Kalau Anda berpikir bisa, Anda akan bisa. Anda berpikir sukses, Anda akan sukses nantinya. Nah, inilah kunci awal. Bagaimana orang-orang sukses itu berproses berawal dari pikiran dulu. Positif terhadap diri sendiri berarti dia berpikir sukses terhadap dirinya. Bahwa saya sekarang memang belum sukses. Saya sekarang memang latar belakangnya begini. Saya memang kurang pintar. Tapi saya yakin 1-2 tahun lagi saya sukses. Nah, gitu loh maksudnya. Itulah berpikir sukses. Ya, yang kedua, memiliki keyakinan bahwa kita itu sukses. Ya, udah saya sampaikan. Yang ketiga, berpakaian seperti orang sukses. Maksudnya gimana? Pantesin diri. Pantesin diri. Anda sekarang udah ikut sebuah bisnis. Dulu kemarin Anda sembarangan lah, nggak pernah ngurusin diri, nggak pernah nata. Pak, tapi kan nggak punya baju yang mahal, nggak punya jas yang bagus, nggak harus mahal kok, nggak harus mahal. Ya, yang penting itu ya cocok aja gitu, nggak harus mahal. Maksudnya gimana? Contoh gini, Anda mau bicara tentang bisnis, sukses miliaran, Anda mau prospek pengusaha, Anda mau prospek orang yang di masjid, ya kan? Anda mungkin mau cerita tentang pertanian, tapi Anda prospek kelihatan lusuh, gitu kan? Terus nggak mandi, maksudnya gitu, nggak pakai parfum. Masalah merek parfum yang murah itu terserah, nggak masalah gitu. Tapi ya jangan nggak mandi, nggak sikat gigi, lusuh, sandalan gitu kan. Berarti kan Anda tidak menunjukkan bahwa Anda ini mau berpartner dengan orang-orang yang bagus dong. Coba nih teman-teman belajarlah sama karyawan. Karyawan mana? Karyawan bank, ya kan? Karyawan sales yang kendaraan, misalnya sales properti, mungkin bisnis asuransi atau apalah. Coba Anda lihat, mereka ini pakainya gimana? Rapi nggak kira-kira? Meskipun dia jualan mobil, dia nggak punya mobilnya, tapi pakaiannya kan cocok, betul nggak? Pakaiannya cocok, rapi gitu setidaknya. Dia mau nawarin pengusaha mobil, ya dia setidaknya rapi lah. Dia mau nawarin pengusaha asuransi, setidaknya dia pasti rapi. Pegawai bank, dia bukan orang terkaya, dia pegawai bank, tapi dia lihat pakaiannya rapi sopan. Bagaimana seorang pengusaha meresponnya? Sopan juga gitu. Padahal dia pegawai. Pak, ini ada program terbaru dari bank. Pak, ini mohon maaf Pak, ini tabungannya Bapak hilang ya. Jadi mohon maaf Pak, Bapak harus bikin surat kehilangan dulu Pak.
Orangnya nggak akan marah-marah sama Anda karena menghormati pekerjaan dan pakaian yang Anda pakai. Benar gitu. Coba kalau Anda menawarkan usaha, tapi Anda tidak memperhatikan diri Anda ini, dilihat sama orang, ada muak orang lihat Anda itu. Nah, itulah kebanyakan Anda akhirnya dibully. Kenapa? Sebenarnya nggak masalah Anda dibully, Anda nanti sukses. Tapi di sini kita mau belajar cara bisnis yang benar, teman-teman. Berarti mulai dari diri, ketika Anda mau menjadi orang sukses, belajarlah berpakaian seperti orang sukses. Tidak berarti mahal, tapi yang penting cocok dan sesuai. Gitu aja ya. Cocok dan sesuai. Misal kayak gini, ada sebuah contoh. Misalnya saya, teman-teman, seandainya saya pasang tindik, saya tidak menghardik orang yang pasang tindik ya. Saya cuma kasih contoh. Saya pasang tindik di sini, di lidah saya, ya. Saya pasang tindik di lidah saya bilang selamat pagi, gitu misalnya kan. Ada tindik lagi di hidung saya. Kemudian warna rambut saya itu pelangi, coach, Mas Dimas, warnanya pelangi. Mejiku Hibiniu, yang paling belakang juga ada kuncirnya, panjang gitu kan. Misalnya, terus celana saya, ya celana saya bolong-bolong kan, keren kan? Kan pengusaha juga banyak yang keren, modis gitu kan. Ini mah bolong-bolong tapi lusuh, ya kan? Terus ada ekornya gitu kan. Nah, terus pakai baju yang cuma sampai ketek doang misalnya. Coba Anda bayangkan, terus baunya juga bau ketek juga gitu loh. Ya, gitu. Jadi terus ya pokoknya gitulah tampilannya. Tampilnya begitu. Kira-kira teman-teman, bisa nggak saya jualan? Bisa nggak saya Ya, jualan? Bentar. gimana mau jualan, Cap? Udah mau deket-deket aja udah bau. Coba, bisa nggak saya jualan? Ini contoh aja ya. Ini contoh. Bisa nggak saya jualan? Komentar dong. Ya. Ini saya tanya sama 2 forum nih di sini ya. Enggak. Coba, bisa nggak saya jualan? Jawabannya enggak. Enggak. Nah, jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Kok enggak sih? Bisa lah. Jualan narkoba. Bisa dong. Bisa lah. Jualan apa dulu? Jualan apa dulu gitu loh. Loh, maksudnya gini, itulah maksud dari berpakaian yang sesuai. Jadi ketika kita mau ngomongin bisnis ini, ngomongin komunitas orang sukses, ya berpakaiannya kayak mereka lah, gitu. Jual rombeng. Iya gitu. Jadi intinya bisa, tapi ya jualan apa dulu gitu teman-teman. Betul Pak Tio, tergantung apa yang dijual. Bisa. Jual, ada yang bilang jual miras. Nah, jadi kita ini menyesuaikan dengan apa yang kita mau jadi apa gitu loh. Anda mau jadi apa sih? Anda kan mau jadi pengusaha sukses, Anda mau jadi entrepreneur. Anda kumpulannya orang-orang yang pakai Lamborghini, Ferrari, gitu kan? Anda pakai mobil keren, gitu kan? Gitu kan, teman-teman. Jadi menyesuaikanlah dengan tidak berarti Pak saya keluar rumah harus pakai jas gitu Pak. Enggak, siapa yang bilang suruh pakai jas? Yang ada ditawain ada keluar rumah pakai jas, ya kan? Kecuali di Korea pakai jas juga nggak apa-apa ya, coach. Betul sekali. Jadi maksudnya itu yang sesuai, rapi, sopan, terus wangi lah. Meskipun pakai parfum yang 10 ribuan juga wangi kok, tenang aja, ya, gitu loh. Memantaskan diri, betul. Maksudnya memantaskan diri. Oke, itu dari sisi penampilan. Kemudian dari sisi yang lain belajar dan upgrade diri. Belajar. Makanya kita udah tahu kita nggak ngerti apa-apa, ada training nggak mau ikut. Alasannya males dan sebagainya. Ya. Terus maksimalkan ID. Wah, 1, 2, 3, 4. Nomor 5, maksimalkan ID, jaga postur. Ya, jadi teman-teman habis training ini ingat ya, besok semuanya harus berubah, tampilannya harus menyesuaikan, harus mulai mau nyisir, mulai pakai parfum gitu kan, nggak usah mahal, yang penting ada baunya, ya kan? Terus mulai pakainya yang sesuai. Kalau keluar, seenggaknya itu pakailah sepatu, jangan pakai sandal, pakai sepatu. Ada bilang, Pak, kan nggak harus begitu juga gitu kan kita yang penting jadi orang itu adalah bagaimana hati kita, tidak usah melihat orang fisiknya. Benar Allah tidak melihat fisik seseorang, Allah melihat ibadahnya, hati seseorang. Masalahnya yang Anda hadapi bukan Allah,
Ya, yang Anda hadapi itu orang yang otaknya itu macam-macam, gitu loh. Jadi beda di sini maksudnya. Kalau misalnya jurus itu benar, maka semua marketing itu yang udah di training profesional itu nggak akan pakai pakaian bagus. Mereka pakai pakaian rapi, kan mereka di training secara profesional. Nah, gitu ya. Terus yang kelima ini maksimalkan ID. Nah, Allah mencintai keindahan, betul ya. Betul ya. Maksimalkan ID. Maksudnya gimana Pak? Loh, Anda pengen, Pak Radu bilang ya, di Grand Sakit Seminar yang bulan, apa kemarin Coach? Grand Sakit Seminar yang bulan Mei ya? Februari, Mei dong. Mei, ya yang Mei. Bulan Mei. Pak Randu bilang begini, Pak Randu. Anda pengen seperti saya nggak? Bisa beli sport car, punya rumah gede, gitu kan? Bisa eh, tembus di peringkat luxury ambassador beberapa kali, Bisa menjadi top income nasional, internasional gitu ya. gitu kan? Pada jawab, siapa yang mau? Pada jawab, mau, gitu kan? Siapa yang mau? Mau. ID saya priority. Karena dia bilang gitu. ID saya priority. Maksudnya gimana? Ya nggak mungkin Anda bisa dapat yang didapat Pak Randu kalau Anda masih basic. Udah nggak mungkin. Maksudnya berusahalah mengupgrade ID Anda juga. Jadi mengupgrade diri, mengupgrade pikiran, termasuk mengupgrade kemitraan ID Anda. Itu positif terhadap diri sendiri. Kan Anda yakin bahwa Anda menjadi miliarder. Ya nggak mungkin lah basic miliarder, Pak. Tapi Betul. kalau bermula dari basic, bertahap meningkat, nah itu masih mungkin. Itu masih mungkin. Gitu maksudnya. Tapi kalau Anda bertahan dengan pola pikir, Anda tetap berpikir itu terus Anda kerjakan aja, tidak pernah berpikir upgrade, ya. Tidak pernah berpikir untuk upgrade, berarti pikiran Anda tidak pernah berpikir untuk menuju ke arah sukses yang lebih tinggi, itu namanya tidak memiliki impian yang jelas. Impiannya berarti salah sebenarnya. Nah, ini penting, ini namanya sikap. Pengen jadi miliarder, tapi yang dilakuin bukan ala miliarder. Tidak berarti langsung. Ingat, di sini tidak disuruh langsung. Tapi pikirkanlah bahwa kapan Anda upgrade. Bulan depan, gitu kan? Atau habis gajian. Kan gitu. Bertahap dari basic jadi reguler dulu. Atau nanti ketika dapat keuntungan. Ya kan? Nah, Anda pikirkan itu. Jadi ketika Anda dapat untung, jangan malah dihabisin buat makan-makan dulu, buat apa dulu. Pikirkan impian pertama Anda, kata Pak Randu. Impian pertama Anda adalah upgrade ID Anda. Wah, saya masih ingat tuh kata Pak Randu. Impian pertama adalah mengupgrade. Jadi begitu dapat untung, dapat duit, buat upgrade. Gitu loh. Itu, Ten. Itu tahap pertama. Sekarang kita naik ke tahap ke selanjutnya ya. Nah, di sini ada gambar juga nih kalau yang di laptop saya ya. Ada kucing, ya ilustrasinya kucing yang ngaca. Kucingnya ngaca gini, tapi di kaca itu keluarnya harimau. Tuh. Maksudnya, Singa. oh bukan harimau. Singa harimau. Iya, temannya harimau, tapi singa ya. Singa. Maksudnya apa? Sekarang ini mungkin Anda masih kucing, nggak apa-apa. Tapi ketika Anda ngaca, selamat pagi, luxury ambassador, kata Pak Yusuf, gitu ya. Kata Pak Yusuf Iskandar, kalau pagi bangun tidur, selamat pagi, ngaca gitu, selamat pagi, luxury ambassador. Anda lihat di kaca, Anda itu singa sebenarnya, tapi saat ini masih jadi kucing dulu, mulai belum di-upgrade ilmunya, belum di-upgrade penampilannya, belum di-upgrade isi kantongnya, belum di-upgrade isi rekeningnya. Iya kan? Proses. Tapi sebenarnya Anda itu bukan kucing, Anda adalah singa. Nah, itulah gambaran dari positif terhadap diri sendiri. Teman-teman, jujur ya, Coach Dimas mungkin tahulah saya. Coach Dimas pernah lihat foto-foto dulu saya. Separah apa saya? Sekarang juga masih parah, tapi dulu lebih parah maksudnya. Ya kan? Saya kemana-mana itu berusaha gitu, pakai jas segala macam gitu. Ya. Jadi masa gambar saya hilang sih? Enggak lah Pak. Masa gambar saya hilang? Enggak hilang lah. Ya.
Saya kemana-mana itu menunjukkan diri, padahal ya belum cocok, tapi ya saya cocok-cocokin aja. Gitu. Dan namanya juga saya latihan, gitu, latihan. Setiap acara seminar, meskipun saya itu mitra yang baru, gitu ya, mitra baru teman-teman, saya ikut selalu di depan, terus terlibat dalam acara, bantuin, lama-lama ikut jadi MC, bantuin gitu, pakai jas yang rapi, gitu kan. Saya masih ingat coach, saya beli jas itu dulu masih di Jakarta, itu di Pasar Senen coach. Harga jas itu, bekas-bekas itu puluhan ribu. Murah coach, di bawah 100.000 coach. Kalau nggak salah 20 berapa puluh ribu lah gitu. Itu saya beli jas itu di Pasar Senen, pasar bekas-bekas gitulah ya, jasnya. Tapi bagus. Kalau udah dicuci, disetrika itu ya nggak kelihatan gitu. Jadi tidak harus mahal kok teman-teman gitu. Tapi kita memantaskan diri kalau training pakai jas, nunjukin kalau kita itu seorang leaders gitu kan. Jadi ketika acara tahu nggak banyak yang salaman ngiranya saya itu sudah sukses gitu kan. Banyak yang berarti kan doa ya, salam Pak, Pak salaman gitu kan. Terus banyak yang ketika saya udah mulai MC banyak yang minta foto gitu kan. Kenapa? Karena saya menunjukkan diri, memantaskan diri gitu loh. Betul kan? Teman-teman udah kayak gitu belum? Nah, udah kayak gitu belum teman-teman? Udah memantaskan diri kayak gitu belum? Kalau belum, maka teman-teman harus melakukan hal itu yang ada di sini. Ada training ke kantor, biasa aja, ya. Kalau training ke kantor, acaranya training, pakaian yang terbaik, pakaian training, seperti para leader-leader gitu loh. Seminar juga gitu, udah ke kantor, seminar, training, bawa undangan, bawa prospek, Anda pakaiannya biasa. Jadi apa? Nggak keren lah. Jadi Anda tunjukin bahwa Anda itu mentor mereka gitu loh. Meskipun Anda punya tim baru 2 biji, nggak apa-apa. Itu namanya positif terhadap diri sendiri gitu teman-teman. Ya, siap? Siap ya? Gitu. Jadi kalaupun Anda foto bareng mentor-mentor, Anda sama-sama pakai jas. Jadi udah tahu bahwa Anda mentor juga gitu loh. Prospekan Anda juga bangga kepada Anda dan senang bergabung dengan Anda. Kenapa? Wah, Anda mentor saya nih, cocok nih, masih muda misalnya, ganteng, rapi, keren gitu loh. Jadi Anda tunjukkan diri gitu loh. Nah, siap semuanya. Mantap, pada bilang siap. Oke, biar semangat. Mas Bram kemana ini ya? Biar semangat lah ya. Kita kasih lagi ya. Biar semangat. Nah, biar semangat, saya udah kirimkan kotak legenda lagi buat teman-teman yang ada di Toptik ya. Oke, semangat semuanya. Share, tap layar. Oke, lanjut ya. Langsung kedua, biar cepat. Nah, kan saya cuma menyiapkan 2 materi hari ini ya. Tahap kedua nih. Oh, ternyata belum kedua ya. Ini baru langkah pertama, tapi sikap yang kedua. Ternyata baru sikap yang kedua. Ada 7 sikap positif. Sikap yang kedua yaitu positif terhadap orang lain. Jadi mulai hari ini kita mau sukses, belajar mulai bersikap positif, menahan diri untuk hal-hal negatif. Kepada siapa? Prospek. Jangan pilih-pilih, lihatlah mereka dengan kepedulian, bahwa mereka ini kita ajakin mau sukses bareng-bareng, bukan menjadi sasaran empuk, bukan menjadi sasaran tembak, tapi mereka menjadi sebuah kepedulian untuk sukses bersama. Lihat, ya Allah, orang ini semoga bisa sukses, saya mau ajakin. Ya Allah, saya lihat orang ini semoga ya lewat wasilah ajakan saya, dia paham, dia bergabung, dia bisa sukses, saya juga bisa ikut sukses. Jadi dengan kepedulian, jangan berbohong, ngajakin orang bisnis itu jangan suka bohong-bohongin orang, ya. Sama prospek tuh jangan suka melebih-lebihkan. Woi, Pak, ayo bergabung, saya di bisnis ini sudah meraih Star Ambassador. Oh, ayo mantep Pak. Iya mantep. Ternyata belum. Itu namanya bohong. Ya, nggak usah pakai bohong-bohong di bisnis ini. Ya. Kemudian mitra. Kalau kepada mitra Anda harus amanah dan melayani dengan baik. Amanah itu ya jangan suka ngambil-ngambil yang bukan haknya, gitu ya. Ya, harus memberikan komando. Wah, ini besok seminar, ini besok training, gitu loh. Berikan komando yang benar kepada mereka. Jangan diem baik, gitu kan. Memposturkan diri, ya, diri Anda itu sebagai seorang mentor kecil meskipun belum mentor besar, ya. Bijaksana dan membina mereka, selalu mengikuti training yang ada. Sponsor terhadap orang yang di atas Anda, sponsor Anda,
Kita positif kepada mereka bahwa mereka juga orang yang sedang belajar. Sponsor tidak memiliki kesempurnaan. Sponsor itu orang yang sama-sama belajar sama kayak kita. Dia juga mungkin orang baru, nggak apa-apa. Kalaupun dia ada kekurangan, kita maklum. Kita positive thinking aja. Berterima kasih karena dia sudah ngajakin kita. Itu ya, sama leaders atau yang udah sukses, ambasador. Kita hormat, teachable, dengarkan arahan, mau belajar, edifikasi positif, ceritakan hal positif tentang mereka ya. Kalau kepada orang yang beda jalur, beda grup, ya sebenarnya crossline atau beda grup, buat jadi gesekan positif. Kalau ada acara bareng-bareng nggak apa-apa, bersinergi bersama, tidak saling caplok, tidak saling ambil, itu nggak benar gitu. Gesekan positif, wah dia kok bisa rame ya, saya juga harus bisa gitu. Wah kok dia timnya bisa ngundang segini banyak orang, pokoknya minggu depan saya harus bisa ngundang banyak orang juga, gitu. Jadi itu sikap positif terhadap orang lain. Terus terhadap mentor-mentor yang udah ngisi materi harus haus ilmu. Anda harus benar-benar merasakan, mau belajar benar, mentor lebih berpengalaman. Saya yakin mentor lebih berpengalaman, saya percaya, saya dengarkan arahannya. Begitu teman-teman ya. Ini positif terhadap orang lain ya. Kemudian yang ketiga adalah positif terhadap bisnis ini atau terhadap perusahaan ya. Teman-teman udah tahu bahwa kita punya 4 pilar yang jelas. Perusahaannya kekuatannya jelas, legalitasnya jelas ya. Perusahaannya jelas, penghargaannya bagus, sertifikasinya sudah halal, kantornya milik sendiri, tidak nyewa, tidak ngontrak ya, tidak punya utang. Kurang apa lagi coba? Kekuatan perusahaannya jelas. Yang kedua, produknya jelas. Jelas manfaatnya, bermanfaat, terbukti omsetnya banyak, berarti laku. Bukan cuma produknya bagus, tapi variasinya banyak, sehingga pangsa pasarnya luas. Tidak bosenin karena pangsa pasarnya luas. Produknya kita bisa pilih sesuai apa yang kita suka. Tidak dipaksa dengan satu segmentasi, tapi bisa multi segmentasi. Ini kekuatan produknya. Ya. Kemudian yang ketiga, marketing plan-nya terbaik. Marketing plan terbaik adalah marketing plan yang bisa membuktikan banyak yang sukses. Bukan katanya terbaik, tapi terbukti tidak terbaik. Kalau ini terbukti, best, ya memberikan bukti bahwa menjadi pembuktian terbesar di Indonesia. Bahkan dapat penghargaan kan sebagai Product of the Year, Member Growth of the Year, Most Fastest Growing Company, Company of the Year. Itu membuktikan bahwa sistemnya terbaik, gitu loh. Kemudian yang keempat, support system. Support system ini penting. Yang jadi masalah adalah sudah ada 4 pilar yang bagus. Perusahaan, produk, marketing plan, support system. Tapi kebanyakan orang gagal melakukan yang keempat. Support systemnya udah bagus, tapi Anda nggak mau gabung di support system. Itulah kesalahannya. Support systemnya udah bagus, tapi Anda malah tidak masuk ke dalamnya. Support sistemnya udah bagus, tapi Anda nggak tahu bahwa ada support system yang bisa Anda ikut belajar. Karena tanpa belajar melalui kurikulum yang benar, maka song Anda akan kandas. Inilah 4 pilar yang perlu teman-teman tahu. Gitu ya. Thank you ya semuanya yang sudah nyawer, yang sudah ngasih bunga, yang sudah ngasih gift ya teman-teman. Oke. Wah, bisnis ini, Pak, di luar sana banyak yang ngomong negatif, Pak, tentang bisnis ini. Apa yang mereka omongin tentang bisnis ini? Anda harus positif dulu dengan bisnis ini. Orang lain boleh negatif, Anda harus positif dulu. Misalnya, oh ini bisnis cari-cari orang, gitu kan? Ini bisnis cari-cari orang misalnya. Saya mau tanya, kalau ada orang bilang ini bisnis cari-cari orang, bagaimana sikap Anda? Ini kan sikap positif terhadap bisnis ini. Ini bisnis cari-cari orang, oke? Itu orang lain bilang begitu. Bagaimana menurut Anda? Bisnis ini cari-cari orang nggak? Teman-teman, bisnis ini cari-cari orang. Semua bisnis itu cari-cari orang, teman-teman. Bukan bisnis ini. Semua bisnis itu berhubungan dengan orang. Seorang marketing motor itu nyari orang buat beli motor. Marketing properti nyari orang buat beli propertinya. Ya kan? Kemudian apa? Penjual bubur nyari-nyari orang yang mau beli bubur. Penjual ayam nyari-nyari orang yang mau jual ayam. Ada Pak yang nggak nyari orang, apa? Nyari tokek. Iya, nyari tokek. Oke, setelah tokeknya dapat, dijualnya kemana? Ke tokek lagi? Ke orang. Nah, dokter cari orang. Cara nyarinya aja beda. Pasang pelang. Gitu kan? Pasang iklan. Gitu kan? Semua pengusaha cari orang. Anda pernah nggak dapat di job street
Dicari, itu pengusaha yang nyari itu. Kalau ada tulisan dicari, itu kerjaan pengusaha, kerjaan orang yang punya perusahaan. Mencari kerjaannya. Dicari. Orang, lulusan, syarat, begini, punya kelakuan baik, lulusan ini, berpengalaman, siap untuk saya jadikan karyawan dengan gaji pas-pasan. Itu juga mencari orang. Gitu loh. Jadi semua namanya usaha itu mencari orang. Jadi cara menyikapinya yang beda. Orang menyikapi bisnis cari orang disikapi negatif, tapi orang sukses menyikapi bisnis cari orang dengan positif bahwa memang bisnis ini cari orang, tapi cari orang yang mau diajakin sukses, cari orang yang mau dapat manfaat dari produknya. Ya, yang namanya kita mau jualan pupuk, ya cari orang yang butuh pupuk. MS Surface is request remote control. Ngapain ini? No. Apakah macet? Pak Ali? Halo Pak Ali? Enggak macet. Lancar. Aman. Oke, lanjut. Yang kedua. Jadi Anda ke bisnis ini harus positif dulu ya. Yang kedua. Yang diceritain cuma yang sukses. Ini MS Surface. Ini siapa sih? Saya keluarkan ya. Ini siapa sih? Siapa balik? Kenapa? Oke, lanjut ya. Yang diceritain cuma yang sukses. Ya, namanya usaha itu memberikan inspirasi, memberikan tips. Pasti nyeritakan orang yang berhasil. Jadi gini, kalau ada orang bilang jadi dengan positif, di-mute dulu kali. Oke. Jadi kita sikapi dengan positif bahwa kok yang diceritain yang sukses, ya iya, masa yang diceritain yang nggak sukses, gitu kan? Yang diceritain pasti yang sukses untuk memberikan contoh cara-cara sukses yang benar, inspirasi. Misalnya ada nih dari bank nih, ada kan Gebiar bank apa gitu kan, dapat apa namanya, dapat hadiah katanya kan, Gebiar bank ini dapat hadiah. Wah, inilah para pemenang dari tahapan bank ini gitu kan, pemenangnya diceritakan. Kira-kira diceritakan nggak? Inilah ribuan orang yang gagal mengikuti tahapan bank ini gitu kan, enggak. Atau acara di televisi, inilah dia para penyanyi-penyanyi ya, para penyanyi-penyanyi yang gagal meraih pasar di Indonesia. Mereka sangat dibenci oleh konsumen. Mari kita panggil. Kan nggak mungkin acara buat kayak begitu, teman-teman. Jadi kalau ada orang yang bicara dengan sudut pandang semacam itu, Anda harus sudut pandangnya positif, bahwa ya memang dong, masa kita ceritain yang gagal, ngapain yang gagal kita ceritain? Pasti kita ceritakan yang sukses, untuk motivasi, untuk inspirasi. Gitu ya. Bisnis ini, bisnis kayak gini mah cuma bisnis kecil, usaha itu mah usaha kecil, gitu kan? Ada yang bilang, kamu orang berpendidikan kok bisnisnya kayak gituan, gitu kan? Bisnisnya kok kayak gituan sih kamu? Itu kan bisnis kecil. Anda tinggal bagaimana sikap Anda positif terhadap bisnis ini. Bisnis ini bisnis kecil. Anda tinggal menyikapi, betul Pak, bisnis ini memang bisnis kecil. Ya, banyak orang yang bergabung itu dari latar belakang bawah. Tapi justru karena bisnis ini bisnis kecil, banyak orang yang bisa ikutan dan sukses. Karena kalau bisnis yang besar mereka belum tentu mampu. Itu sudut pandang yang pertama. Sudut pandang kedua, kata siapa bisnis ini kecil, Pak? Bisnis ini besar. Kira-kira bisnis apa yang bisa menghasilkan sekian puluh miliar dalam waktu 1-3 tahun? Kami sudah belajar kok sama orang-orang yang sukses, ini orang-orangnya. Saya udah ketemu semuanya. Modalnya juga kecil, tapi hasilnya besar. Anda bisa bayangkan, teman-teman. Pernah nggak teman-teman tahu toko kelontong? Tahu nggak toko kelontong? Coba komentar. Tahu nggak toko kelontong yang jual kebutuhan hari-hari? Tahu nggak? Toko kelontong. Ya, yang jual kebutuhan hari-hari. Tahu Anda? Di dekat rumah Anda ada nggak? Dekat rumah Anda ada nggak yang tetangga punya toko? Atau Anda punya toko? Atau Anda yang punya toko, punya warung? Anda punya warung? Siapa yang punya warung?
Ya, saya dulu pernah punya warung orang tua, tapi udah tutup ya, toko kelontong. Nah, saya mau tanya, ada nggak toko kelontong yang omset atau penghasilan keuntungannya itu sampai miliaran? Toko kelontong yang untungannya itu miliaran, bahkan hampir tembusnya lah puluhan miliar lah. Ada nggak toko kelontong yang keuntungannya atau omsetnya bisa miliaran? Ayo, ayo coba, ada nggak? Ada nggak? Ayo, ayo teman-teman. Nggak ada. Coba, ada yang bisa komentar? Ada nggak toko kelontong yang omsetnya itu sampai miliaran? Kalau ada yang bilang ini bisnis kecil, oke, kita mau kasih contoh. Toko kelontong itu termasuk bisnis yang lumayan lah, biasa lah, kecil lah ya. Nah, ini teman-teman, nggak ada katanya. Ada toko kelontong yang omsetnya miliaran. Itu mart itu sebenarnya kelontong itu, ya. Yang pakai mat itu di sebelah Anda itu, Anda beli di mat, Vimat, Amat, Bemat, Cemat, ya. Itu toko kelontong. Loh, tapi kok gede? Karena menggunakan konsep network jaringan. Menggunakan konsep franchise, disebar ke seluruh daerah. Pakai modal orang yang beli franchise. Bukan modal orang satu orang itu. Franchise. Menjual franchise. Makanya bisa untung besar. Makanya bisa dapat keuntungan miliaran. Bisnis ini kelihatannya kecil, 2,5 juta. Tapi kalau udah di konsep jaringan, lihat hasilnya. Miliaran nggak hasilnya? Miliar. Karena tahu cara mengembangkan yang kecil menjadi besar. Ini adalah sistem bisnis kelas dunia. Rahasia bisnis dunia sebenarnya. Yang harusnya kita pelajari. Bukan malah kita bully, teman-teman. Ya, ada franchise yang antar negara. Saya pernah nonton film judulnya Billionaire. Seorang anak muda di Thailand yang dia, ya, seorang anak muda di Thailand yang dia dulu sukanya main game, sekolahnya agak bener, nilainya jelek, tapi dia mikirin bagaimana cara sukses, bisa bantu orang tuanya, punya banyak utang. Siapa yang pernah nonton? Siapa yang pernah nonton film Billionaire? Coba. Ayo, yang pernah nonton film Billionaire siapa di sini? Tahu nggak film Billionaire? Film Billionaire itu produknya adalah Takainoi. Anda pernah makan tuh cemilan yang di mart itu, ya, rumput laut Takainoi, artinya pengusaha muda. Itu saya nonton filmnya. Tahu nggak? Dia memasukkan produk itu, berjuang luar biasa di ceritanya, sampai masuk ke namanya di bagaimana jaringan ke seluruh dunia. Dia bagaimana bisa jualan produk itu, bisa masuk ke seluruh dunia. Tuh, bisa masuk ke seluruh dunia. Apanya yang buka lagi? Apanya yang buka lagi nih? Nah, bisa masuk ke seluruh dunia. Ya. Bisa masuk ke seluruh dunia. Wants to be billionaire, bukan, bilioner judulnya, ya. Bisa masuk, caranya gimana? Memasukkan produk itu ke sistem franchise yang udah terkoneksi ke seluruh dunia. Circle. Oke. Ya. Akhirnya apa? Singkat cerita, di akhir cerita itu dia menjadi anak muda yang kaya. Yang dulunya dia itu datang ke bank diketawain, ya, nggak boleh minjem, masih di bawah umur, kan umurnya masih di bawah 17 tahun. Tapi akhirnya menjadi kaya, bahkan jujur sampai sekarang saya suka cemilan itu. Saya nggak mempromosikan, tapi jujur sampai sekarang saya sampai suka cemilan itu, ya, yang rumput laut itu, Kenoi itu, sampai sekarang. Dulu saya tahu itu gara-gara nonton film itu, oh ternyata benar ada. Dan ada filmnya. Di situ saya terinspirasi. Jadi jangan sepelekan ini bisnis kecil, modalnya kecil, orang-orang kecil. No, ini bisnis besar, teman-teman. Anda hanya belum paham bagaimana menyikapi bisnis ini. Nah, gitu ya. Kemudian menguntungkan yang di atas, merugikan yang bergabung belakangan, makan keringat orang, nginjek-injek yang di bawah. Serem banget statementnya. Bisnis ini dianggap seperti itu. Positif terhadap bisnis ini. Bisnis ini nggak seperti itu, teman-teman. Jelas nggak suara saya? Jelas ya? Kalau ada yang bilang menguntungkan yang di atas, saya mau tanya, bisnis apa?
Bisnis apa yang merugikan yang di atas? Mau teman-teman, saya ajak bisnis yang merugikan yang di atas. Coba kira-kira, saya ajak, yuk kita gabung bisnis ini. Bisnis ini adalah bisnis yang merugikan yang di atas, teman-teman. Kita untung, yang atas rugi. Gimana? Kira-kira. Menarik gak itu untuk kita kerjakan? Coba Anda logis lah, Anda logis. Kok ada orang komen bisnis ini menguntungkan yang di atas? Setahu saya, bisnis itu saling menguntungkan. Kalau aku beli beras, yang jual beras dapat duit, untung. Omsetnya gede, dia bisa bangun rumah. Aku cuma makan beras, nggak kaya-kaya aku. Aku makan beras, nggak kaya-kaya. Yang punya toko beras, itu kaya dia. Punya rumah gedung. Karena saya menguntungkan orang yang punya toko beras. Terus salahnya di mana? Saya kan mau beli beras. Emang salahnya di mana? Kalau orang mau beli pupuk kita, slow release, fotosintesa, dia beli sampai tertekan. Terus kita kaya. Terus yang beli rugi nggak? Ya enggak lah. Ya. Jadi banyak orang pola pikirnya itu kurang tepat. Maka sikap di bisnis ini harus benar. Teman-teman yang penting, bukan orang lain. Teman-teman harus punya sikap terhadap bisnis ini itu harus benar. Sikap terhadap bisnis ini harus benar. Bahwa bisnis ini bukan bisnis yang menguntungkan yang di atas, tapi menguntungkan siapapun yang menjalankan. Menguntungkan siapapun yang melaksanakan sistemnya. Menguntungkan siapapun yang mengerjakannya. Terus merugikan yang di bawah? Nggak ada. Nggak ada yang dirugikan. Orang yang diajak kalau mengerjakan sesuai sistem, sama-sama sukses. Nah, itu ada testimoni. Saya loh gabung duluan, mitra di bawah saya malah dapat duluan. Ya betul, itu terbukti kok. Terbukti, mau bukti berapa banyak? Sini ditunjukin, gitu kan, teman-teman. Jadi statement semacam itu adalah statement negatif. Yang penting adalah teman-teman ini paham menyikapi bahwa bisnis ini tidak seperti itu. Masalah orang lain nggak paham, no problem, itu urusan orang lain. Ya, kemudian ada yang bilang, yo ini money game, ini ponzi, ya ini haram, begitu. Saya berpikir simpel teman-teman. Kalau kita bicara money game, ponzi, haram, kita sebagai rakyat negara Republik Indonesia sudah ada aturan, ya sudah ada aturan Kementerian Perdagangan, izin perdagangan, betul kan? Jadi kita sudah punya sebuah perusahaan atau dagangan yang izin di Kementerian Perdagangan melalui BPOM produknya, ada BPOM, sertifikasi halalnya di MUI, gitu kan? Ya, ada. Jadi kita harus paham itu ya, teman-teman ya. Kemudian udah jelas nih, udah jelas semuanya. Nah kita ini harus paham, bisnis saya ini salah nggak ya? Oh ini kok kata orang begini ya? Kok kata orang begini ya? Teman-teman, positif terhadap bisnis ini itu harus Anda miliki, teman-teman ya. Harus Anda miliki. Ya. Jadi bisnis ini Anda harus paham bahwa ini bukan money game. Yang namanya money game, Anda cari translate-nya di Google. Anda cari apa makna dari money game. Money itu duit, game itu permainan. Intinya permainan uang. Bagaimana uang menghasilkan uang. Dalam hukum, ya terutama syariat Islam, itu uang hasilin uang. Itu nggak boleh. Uang bertukar uang, itu nggak boleh. Seperti apa? Arisan berantai. Sistem investasi bodong. Yang Anda diajak, kirim duit, kirim duit, kirim duit, kirim duit, kirim duit. Dapat sekian persen. Kirim duit, kirim duit. Itu sebenarnya hasil dari ngumpulin uang. Dikasihin ke atasnya, ngumpulin uang dikasihin ke atasnya. Itu beda dengan konsep jual beli. Konsep jual beli itu keluar duit, keluar barang. Ini jual beli. Ada untung, ada margin, itu untung. Halal. Dalam agama dijelaskan. Ya. Jadi teman-teman harus paham, jual beli sama money game itu berbeda. Ya. Dan lebih gampang kalau buat pemula, kalau saya sih gampang. Sudah disidang perusahaan ini oleh Majelis Ulama Indonesia, sudah disurvei bagaimana akad-akadnya, kemudian sudah didatangi langsung ke kantornya, langsung tabayun, mereka ngecek semuanya langsung dari pusat, terus sudah diputuskan halal, selesai. Kok ada orang memberikan komentar sepihak tanpa tabayun, tanpa ngobrol dengan baik-baik? Menurut Anda, mana yang lebih elegan? Mana yang patut kita ikuti? Mana yang lebih bisa kita dengar? Nah, teman-teman, intinya adalah kalau mau sukses positif terhadap bisnis ini, itu Anda. Kalau yang lain itu mah terserah yang lain. Tapi Anda harus positif terhadap bisnis ini. Ya,
Kemudian ada yang bilang, wah ini mah bininya cuci otak dengan janji-janji impian. Kalau saya bilang sih, emang ini cuci otak biar bersih, kan otak Anda kotor, gitu kan? Nah, itu adalah positif terhadap bisnis. Jadi, milikilah sikap positif terhadap bisnis yang Anda kerjakan, bukan berarti kacamata kuda, tapi Anda ngerti informasi dan ilmunya. Bisnis ini banyak orang yang awalnya tidak tahu apa-apa, ya, kemudian diajarkan cara yang benar, diajarkan cara baca buku, diajarkan motivasi bisnis yang benar, akhirnya dia menjadi sukses. Jadi bisnis ini itu ngajarin orang pinter, ngajarin orang sukses. Yang otaknya kotor jadi bersih, yang pikirannya kotor jadi bersih. Pertanyaan saya, mending cuci otak atau mending ngotorin otak? Ayo komentar. Milih cuci otak atau milih ngotorin otak? Kalau ngotorin otak gampang. Scroll TikTok, nonton yang bisa ngotorin otak itu ada banyak. Milih cuci otak atau milih ngotorin otak? Jadi ini kan banyak digunakan dengan istilah yang jelek, padahal maksudnya di sini. Tapi makanya kita selalu melihat dengan sudut pandang yang bagus, sudut pandang yang benar. Itu namanya sikap positif terhadap bisnis ini. Ya, gitu ya. Makanya ya, ini kan tadi materinya tentang sikap. Yang baru-baru ikut belum nyambung nggak apa-apa ya. Nomor 3 adalah positif terhadap bisnis ini. Jadi kita harus bisa melihat sisi positif dulu supaya kita mengerjakannya nanti enak. Oke? Kemudian harus punya relasi kalau mau mengerjakan bisnis ini. Ya sebenarnya nggak usah mengerjakan bisnis ini juga, hidup kita harus berrelasi atau bersosial dengan orang lain. Tapi teman-teman, jujur ya, semakin kita mengenal bisnis ini, justru malah menambah relasi. Itulah yang terjadi faktanya. Kemudian ada yang bilang udah jenuh, udah join semua terhadap bisnis ini. Kata siapa? Tetangga juga belum banyak. Anda ke jalan raya juga belum pada pakai produk aditif bahan bakar yang dari bisnis ini, belum. Ya, belum kok. Angka kelahiran itu lebih banyak kok dibanding orang yang join. Tenang aja, nggak ada yang namanya jenuh. Ya, thank you. Kemudian bisnis jaringan kan susah. Ada yang bilang gitu. Bisnis jaringan kan susah. Emang kalau nggak bisnis jaringan itu nggak susah? Emang Anda bisnis kerja terus bangkrut, hilang modal, itu nggak susah? Emang Anda sewa ruko ratusan juta berakhir dengan hilang modal, itu nggak susah? Emang Anda modal usaha dengan berakhir dikejar-kejar bank, itu nggak susah? Emang Anda kerja puluhan tahun dengan hanya menghasilkan kreditan, itu nggak susah? Itu kan susah. Bisnis ini, yang modal sekecil itu bisa sukses begitu kok susah? Nah, jadi positif terhadap bisnis ini harus Anda terapkan, teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah tidak menjamin masa depan. Ada yang bilang ini tidak menjamin masa depan, itu nggak usah saya bahas. Karena udah jelas terbukti, terjamin banyak yang berhasil. Oke, saya akan lanjut poin keempat ya. Sikap positif yang keempat adalah sikap positif terhadap belajar dan bayar harga. Inilah teman-teman yang sebenarnya mau saya sampaikan tadi ya. Bahwa teman-teman, tidak ada Superman di bisnis ini. Tidak ada Superman. Itu cuma di film. Maksudnya apa? Tidak ada Superman. Ya. Tidak ada Superman. Tidak ada orang tiba-tiba sukses. Kalau Superman beda, lahir mungkin langsung ditembak juga nggak tembus, gitu kan? Langsung bisa terbang, itu kan Superman, gitu kan? Ini tidak ada orang yang tiba-tiba sukses. Orang-orang yang berhasil itu dulunya tidak begitu. Ya, mereka mau investasi leher ke atas. Mereka belajar, maksudnya investasi leher ke atas itu mereka ikut seminar, mereka ikut training, mereka baca buku, mereka ikut mentoring. Ya, karena nasib bermula dari pikiran. Kalau pikirannya nanti udah benar, itu berlanjut insya Allah kepada nasibnya menjadi bagus. Jadi pikiran kalau udah benar, akan menjadi tindakannya juga benar. Kalau pikirannya negatif, tindakannya menjadi pilihan-pilihannya menjadi negatif. Kalau pikirannya positif, tindakannya menjadi tindakan yang positif. Ya, kalau pikiran belajarnya benar, yang dilakuin jadi benar, cara menawarkan produknya benar, nggak berlebihan, nggak flexing, pakai disclaimer. Tapi kalau nggak punya ilmu, berlebihan, flexing, dibully orang, kan gitu ya. Itu berarti Anda pikirannya salah karena nggak belajar. Nah, makanya pikirannya dibenerin dulu, ikut training dulu, ikut seminar, itu pengarahan mentor yang benar, cara promosikan produk yang benar seperti apa, ya kan? Sehingga tindakannya jadi benar.
tindakannya benar, dilakukan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang benar itu Anda lakukan menjadi karakter sukses. Dan itulah yang disebut dengan nasib Anda, nasibnya sukses. Jadi tidak ada namanya tiba-tiba Superman. Di bisnis ini nggak ada. Yang ada adalah super team. Yang adalah orang yang mau belajar. Ya, makanya di sini direkomendasikan wajib ikut seminar, ikut training, dan membaca buku-buku positif yang sesuai dengan bisnis yang sedang teman-teman kerjakan. Contoh, kalau pengen pikiran tentang impiannya bagus, Anda baca buku Berpikir Berjiwa Besar. Anda pengen ngerti tentang bisnis ini secara global, Anda baca The Cash Flow Quadrant, Rich Dad Poor Dad, gitu kan. Anda cari sendiri di Gramedia atau di online. Anda pengen tentang secara ngomong ke orang, biar nyaman, biar orang senang, Anda baca buku Skill with People, ya, The Art of Dealing with People. Banyaklah bukunya, serinya. Itu kami mempelajari itu. Makanya para mentor sukses itu dulunya nggak pinter, tapi karena diajarin belajar, ya kami belajar, ternyata ya bisa lah dikit-dikit gitu, berkembang lebih bagus gitu. Nah, inilah awal mulanya perjalanan orang itu menjadi sukses. Jadi orang sukses itu nggak tiba-tiba gabung, terus sukses gitu. Mana ada kayak gitu. Mana ada kayak begitu? Nggak ada, teman-teman. Ya, sama ada sekolah SD, SMP, SMA, S1 lulus nganggur aja Anda nggak pernah komplain. Masa tiba-tiba di bisnis yang modalnya nggak seberapa, ya banyak terbukti sukses, Anda masih memberikan komplain yang tidak nyambung? Nah, berarti itu pikirannya belum benar. Maka dibenerin dulu pikirannya, supaya arah berpikirnya biar tepat. Ya. Yang kelima, positif terhadap kerja keras dan kerja cerdas. Ingat, teman-teman, kita tahu mungkin keluarga kita, mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita, mereka sudah bekerja keras memberikan contoh kepada kita. Tapi kenapa mereka belum sukses? Karena mereka cuma kerja keras, belum kerja cerdas. Anda lihat, ada orang yang duduk, ya kan? Ada orang duduk aja, penghasilannya gede, padahal cuma duduk aja. Didatengin orang, duduk aja. Ya, kenapa? Ya karena dia sudah melakukan proses kerja cerdas. Wah, dia kuliah yang tinggi dulu sehingga punya dari dokter misalnya. Dia buka praktek tiap hari, rezeki mengalir dari prakteknya. Modalnya gede tuh, untuk kuliah dulu modal gede gitu kan. Tapi dia rezekinya juga gede. Ada orang yang tiap hari angkat beban, berat, ngangkut ini, ngangkut itu berat, tapi nggak kaya-kaya. Padahal udah kerja keras. Ya, kalau mau sukses itu bukan masalah kerasnya doang, tapi kerja keras dan kerja cerdas. Gitu ya. Kita lagi training, lagi nggak bahas tentang bisnisnya, tapi lagi bahas tentang training seputar bagaimana kita bisa sukses dengan cara memiliki pola pikir sukses. Ya. Kemudian, indikatornya apa? Nah, kerja cerdas. Makanya karena disuruh kerja cerdas, kita harus belajar dulu kan, dengan training, dengan baca buku, dengan mentor. Dan kita juga punya bisnis yang memiliki sistem. Karena dengan sistem itulah kerja cerdas. Memiliki daya ungkit namanya. Melakukan satu hal yang nggak terlalu luar biasa, tapi bisa memberikan daya ungkit yang luar biasa. Itulah kerja cerdas. Hanya dengan modal yang katanya kecil, 2,5 juta itu belanja produk gitu kan, tapi hasilnya bisa gede kan, itu namanya ya cerdas. Saya masih ingat prinsip ekonomi waktu kelas SMA kelas 2 kalau nggak salah. SMA kelas 2 itu yang saya ingat cuma itu. Katanya di prinsip ekonomi itu bagaimana bisnis itu modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Ya itu saya baru ketemu di sini, teman-teman. Dan mungkin ada sih bisnis lain juga mungkin ada. Tapi saya ketemu di bisnis ini, gitu. Dan itulah saya tentang belajar. Oh iya ya, gitu ya. Kan kalau bisnis yang lain saya harus sewa ruko, saya harus belajar pengalaman dari kegagalan dulu, bangkrut dulu, segala macam dulu. Sedangkan kan kita nggak siap ya. Kita modal pas-pasan. Orang tua bukan orang yang punya modal. Nggak ada yang bisa digadaikan, nggak ada yang bisa dijual. Jadi ya kita pengen bisnis dari sesuatu yang modalnya itu minimal semangat, belajar aja gitu. Karena kalau modalnya harus bangkrut, nggak siap gitu. Nah, inilah kita bisnis dengan kerja keras dan kerja cerdas ya. Kemudian kita lanjut ya, saya singkat-singkat aja karena masih ada satu poin, positif terhadap masalah dan penolakan. Nah, teman-teman, penolakan adalah kepastian. Ingat, penolakan adalah kepastian. Pasti ditolak, nggak ada orang nggak ditolak ya. Work hard and work smart, Normadiah ya. Semangat belajar biar sampai bisa sukses. Oke.
positif terhadap masalah, penolakan, dan kegagalan. Jadi teman-teman semuanya, penolakan adalah kepastian. Jadi kalau udah pasti, ya nggak usah takut, karena udah pasti ditolak. Gitu. Banyak orang kan takut ditolak. Yang ngapain juga takut, dong udah pasti kok. Kalau Anda takut, berarti Anda nggak akan pernah sukses. Kan Anda udah takut ditolak. Padahal setiap penolakan ada masalah, itu kita belajar. Jadi habis ada satu problem, masalah, kita belajar. Kenapa ya tadi saya dikasih pertanyaan begini, saya nggak bisa jawab gitu. Saya punya masalah ini. Setiap masalah itu menguatkan kita gitu ya. Dan bahkan melewati sebuah masalah itu sama dengan orang yang melewati masalah itu disebut memberani. Orang yang putar balik disebut tidak memberani. Atau disebut apa? Cemen. Atau disebut apa istilahnya? Ada yang punya istilah lain di sini? Coba, orang yang ada masalah terus mundur, balik kanan, lari, itu sebutnya apa? Pecundang. Nah, betul, cupu. Ya, pengecut. Nah, betul. Apalagi? Hah? Dia kan? Nah, kalau ada masalah, dia sebenarnya orang yang berani itu sebenarnya penakut loh. Tapi bukan pecundang, dia penakut. Dia takut gini, aku mau maju nih, tapi takut. Tapi dia tetap lakuin jalan. Itulah disebut pemberani. Orang yang sebenarnya takut, tapi tetap memutuskan untuk maju. Itulah pemberani. Aku takut di situ jalannya gelap, takut ada pocong. Takut ada pocong gitu kan. Itu malah licik, bukan licik. Takut ada pocong, tapi akhirnya karena dia kan mau ke sana. Kalau dia putar balik kan nggak nyampe. Ya akhirnya dia jalan lah ke sana. Nah, itulah disebut pemberani. Sebenarnya dia takut, tapi dia berusaha untuk melawan gitu ya. Dia jalan gitu. Akhirnya dia sampai gitu loh. Katro, bukan Katro, Heri Triyono. Menghindari masalah. Nah, itu menghindari masalah. Ini konotasinya banyak ya, menghindari masalah itu. Masalah itu sebenarnya jangan dihindari sih. Kalau gini loh, bukan menghindari masalah, jangan buat-buat masalah gitu loh. Itu beda. Masalah yang kita maksud adalah di sini adalah masalah tentang bisnis ini atau penolakan atau kegagalan. Kalau Anda buat-buat masalah ya jangan, nyolong itu buat masalah namanya. Jangan, bukan malah maju. Saya nggak ngajarin itu. Wah, ini Pak ada masalah katanya suruh maju apa? Nyolong ayam orang Pak biar punya masalah. Oh, kampleng kamu. Nggak begitu maksudnya. Ya. Bukan. Jadi itu namanya bikin masalah ya. Maksudnya itu di dalam bisnis itu saat kita melakukan penawaran ya, kita itu kan pasti ada namanya masalah. Masalahnya contoh gini, dilarang sama istri. Wah, nggak disetujui sama keluarga. Mungkin itu menjadi masalah buat Anda. Orang sukses itu bisa menyikapi masalah. Jadi gini, sama-sama dilarang, yang satu maju, yang satu mundur. Ya kan? Itu sikapnya kan berbeda, sama-sama masalah. Yang satu maju, yang satu mundur. Ini sama-sama masalah. Tapi sikapnya berbeda. Orang sukses itu melewati masalah itu. Menyelesaikan masalah itu. Yang awalnya takut, dia coba menjadi berani. Gitu kan? Yang awalnya ditolak, dia tidak takut dengan penolakan. Karena dia yakin setelah penolakan pasti ada penerimaan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Masalah adalah teman yang setia. Masalah yang dimaksud adalah dalam bisnis ini adalah ya kebanyakan adalah seputar masalah-masalah kejiwaan, yaitu masalah keraguan-raguan. Itu kebanyakannya. Masalah tentang pikiran yang ketidakberanian, kayak gitu-gitulah. Malu, minder, gitu kan. Itu masalah-masalahnya. Jadi kalau Anda memperlakukan masalah penolakan itu menjadi satu prestasi, justru malah Anda sukses. Malah banyak mentor sukses bilang, kalau Anda punya kegagalan atau penolakan, Anda ditolak orang nih, coba Anda tulis nama penolaknya, masukin ke celengan. Setiap ditolak, Anda tulis nama penolaknya, masukin celengan. Setiap ditolak, Anda masukin penolaknya, masukin celengan. Di akhir kisah Anda, begitu Anda sukses, Anda buka tuh, berapa banyak penolakan, dan berapa sekarang kesuksesan yang Anda dapatkan, maka dijamin yang terjadi adalah penolakannya itu nggak seberapa, dijamin apa yang sudah Anda dapatkan. Nah, kegagalan adalah jalan menuju sukses. Tidak ada yang gagal, yang ada adalah orang yang berhenti. Jadi di dalam bisnis yang teman-teman kerjakan ini nggak ada yang gagal, hanya dia berhenti. Kenapa? Ya kan modalnya kecil, nggak ada risiko. Ngapain gagal juga gitu loh. Nggak ada, yang ada itu berhenti doang. Nggak ada namanya orang gagal. Pak, kalau nggak menjalankan juga nggak gagal. Dia cuma berhenti doang. Kalau dia
begitu dia sadar dia menjalankan, dia sukses. Nggak ada yang gagal. Kata siapa gagal? Nggak ada orang yang gagal di bisnis ini. Yang ada orang yang berhenti menjalankan. Ya, lanjut ya. Terakhir yang ketujuh nih, yang terakhir ya, positif terhadap doa. Ya, jadi kita harus punya sikap positif bahwa apa yang kita kerjakan ini juga jangan lupa kita itu ya ingat bahwa kita juga harus mengawali dan mengakhiri dengan doa. Doa selalu. Kita manusia hanya bisa berikhtiar. Tuhanlah yang menentukan. Tapi masa sih Anda nggak yakin? Masa sih Anda nggak yakin apa yang kita jual ini barang yang benar, usaha yang kita kerjakan yang benar, masa Allah nggak ngasih rezeki? Ya masa sih enggak? Jual narkoba aja dikasih rezeki kok. Orang yang jadi perampok aja dikasih rezeki. Mereka aja ngajak-ngajak teman untuk jual narkoba. Mereka ajak-ajak teman untuk jual barang ilegal. Masa Anda orang baik-baik, ngajak orang sholat, ngajak orang SLC, ngajak orang ngomongin pupuk, ngajak orang bebas dari riba, kok masa Anda nggak dikasih rezeki? Itu berarti yang salah adalah keyakinan Anda. Ya, usaha tanpa doa itu adalah sombong, doa tanpa usaha itu adalah bohong. Betul sekali ya, mantap banget ini teman-teman ya. Terima kasih Pak Ade ya. Itu teman-teman ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Coach Ali udah hilang ya? Wah, Coach... Belum dong, masa hilang, Cap? Belum. Nah, ini udah jam 10 nih. Nah, teman-teman, paling di sesi terakhir ini tadi sesi nomor 2 ya, Coach. Nomor 2 tadi apa ya? Langkah yang kedua apa? Langkah kedua itu adalah bentar. Nah, ini nih. Saya lanjut sedikit ya. Sedikit teman-teman. Nggak bohong. Saya lanjutin karena tadi udah terlanjur janji ya. Sampai 2 langkah kan jadinya. Langkah kedua yaitu memakai produk ya. Produk ya. Bisnis jaringan pelanggan produk ya. Jadi kalau menjadi pemakai produk itu disebut sebagai langkah profesional. Jangan lupa pakai produknya buat testimoni, mungkin testimoni Anda itu bersifat pribadi, tidak bisa ditembak rata kepada semua orang. Itu simpelnya gitu ya. Karena kalau Anda nggak pakai produk, berarti ngomongnya Anda itu bohong. Anda nggak yakin, katanya ini benar, bagus, tapi Anda belum. Yang kedua adalah alat bantu ya. Alat bantu itu contoh flipchart, katalog, itu yang basic, yang dasar. Anda harus punya testimoni, foto bersama mentor, web support, ya ada web support base business, ada web support pertanian, ada web support netral, gitu kan. Dan pertemuan. Dan terakhir, ini langsung ya kayaknya. Oh, suaranya ganggu gitu. Yang terakhir ya, ini namanya alat bantu pertemuan. Nah, ini saya bilang rule. Pola bisnis ini, teman-teman. Bisnis ini itu ada polanya. Ada polanya. Jadi kalau Anda mau mendapatkan satu acara yang besar, itu dimulai dari satu acara yang kecil. Ada urutannya. Ya. Dalam melakukan prospek, teman-teman, ada namanya konsep pendampingan. Ya, bagaimana Anda berjalan bersama mentor terdekat Anda atau mungkin sponsor Anda, berdua, bertiga, semacam itu. Bikin yang namanya home sharing. Home sharing ini adalah pertemuan awal, bagaimana itu lebih dekat kepada konsumen. Home sharing bisa dibikin di rumah-rumah yang sudah ditentukan. Didatangi oleh mentor yang minimal ya sudah bisa menjelaskan dan punya peraihan meskipun masih peraihan kecil. No problem. Ya, home sharing. Dari home sharing ini akan digiring ke arah seminar. Nggak mungkin ada seminar yang besar, nggak mungkin ada seminar yang dihadiri 200 orang, 500 orang, 1000 orang tanpa dari home sharing. Kalau Anda punya beberapa home sharing, pasti akan ada seminar yang besar. Tanpa home sharing, maka tidak akan ada seminar atau pertemuan yang besar. Itu adalah rule atau alurnya. Nah, kemudian dari sisi kemitraan, mitra ini akan sukses kalau mengikuti kelas pembelajarannya dengan benar. Karena sukses bermula dari pikiran, pemahamannya, sudut pandangnya, dan mentalnya. Ketika pola pikirnya, pemahamannya, mentalnya diasah, diberikan input yang benar, maka akan mengerjakan dengan cara yang benar, hasilnya juga sukses. Ya, maka ikuti rule trainingnya. Trainingnya apa? Pertama, HTS. How to start. Wajib ikut. Dari HTS ikut NET. Network Entrepreneur Training. Dari NET ikut SLC,
SLC bisa tiap bulan ikut. Dari SLC ikut namanya Leader Camp, training Leader Camp. Yang 3 hari itu Leader Camp ada. Kemudian baru kita berpesta di pertemuan bersama namanya GSS. Ini pertemuan kalau kita gulirkan teman-teman, inilah pusat daripada bisnis kita. Pusat dari bisnis kita bermula dari home sharing bergeser ke seminar, dari seminar bergeser ke training, dari training 1 ke training 2, training 2 ke training 3, dari training 3 ke training 4, dari training 4 ke Grand Sakti Seminar, Anda menjadi ambasador berikutnya. Itulah pola yang harus dikerjakan, baik secara online maupun secara offline. Kalau teman-teman ya kemudian tidak melakukan pola itu, maka teman-teman berarti lakukannya nanti dengan cara yang salah. Ya, buat siapa namanya? Rich Rizal, nanti rekening yang digunakan adalah rekening perusahaan. Namun kita mendaftarnya melalui mentor yang bisa mengarahkan kita. Bagi teman-teman yang kebetulan masuk di room sini, di room TikTok saya, kebetulan Anda belum memiliki mentor, maka boleh Anda ke bio saya, nanti langsung bertemu di mentoring oleh saya. Itu kiranya teman-teman ya. Silahkan ya, yang mau nanti tanya jawab di mentoring oleh saya, bagi yang belum bergabung silahkan ya. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah memiliki mentor, yang sudah memiliki undangan, terutama yang ada di forum Zoom, ini semuanya sudah memiliki undangan, maka jangan menghubungi saya. Karena di forum Zoom ini semuanya sudah memiliki undangan, ya teman-teman. Oleh karena itu, kalau Anda ingin bergabung, kalau ada yang belum bergabung, ya ke mentornya masing-masing. Tapi kalau yang di Zoom ini kan semuanya udah mitra. Karena yang di Zoom ini adalah orang-orang yang sudah menjadi mitra, makanya ikut training pada malam hari ini. Ya, tolong di screenshot materi terakhir ini, pastikan Anda mengikuti semua pertemuan ini. Kalau Anda tidak mengikuti semua pertemuan ini, ya pertemuan rule 1 sampai bawah ini 1, 2, 3, 7 pertemuan ini, maka bisa dikatakan teman-teman nanti akan mengalami kesulitan dalam mengerjakan bisnis ini. Masalah Anda mengikutinya dengan cara offline atau online, itu adalah bagaimana Anda menyesuaikan diri. Tidak semua pertemuan ada yang online, karena ada pertemuan yang memang harus offline. Contoh SLC, nggak mungkin SLC itu online. Ya kan, training leader camp nggak mungkin TLC itu online. Artinya Anda update informasi yang ada di website, Anda setiap ada acara apa Anda ikut datang dari kota Anda datang. Kalaupun ke Bandung Anda datang. Ada GSS nanti tanggal 27 Agustus ini di Sabuga, insya Allah 6.000 peserta, Anda ikut. Ya Anda hubungi mentor Anda bilang saya pesan tiket. Ya itu caranya. Jangan sampai teman-teman ya mau sukses tapi tidak pernah mengikuti forum, tidak pernah mengikuti gerbong yang benar, tidak pernah mengikuti arahan dari support system, maka teman-teman akan sulit ya untuk meraih kesuksesan. Maka teman-teman akan jauh daripada kesuksesan karena mindset belum terisi, ilmu belum terisi, pikiran masih pikiran yang belum mencerminkan pikiran kaya, maka susah untuk menjadi kaya. Pikiran belum mencerminkan pikiran yang sukses, maka susah untuk menjadi sukses. Maka teman-teman sikap positif terhadap bisnis ini yaitu berpikirlah sukses, berpikirlah belajar, maka Anda akan sukses. Ya itu kira-kira teman-teman ya. Maksudnya tampilkan poin 1 ya, poin 1-nya tadi udah kita lewatkan ya, impian dan sikap. Oke teman-teman semuanya, itu aja dari saya. Mungkin bisa direview dari Coach Ali sebagai moderator atau sebagai MC pada malam hari ini. Silakan Coach Ali nanti simpulkan dan langsung kita tutup forum pada malam hari ini. Terima kasih dari saya. Sukses buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Kapten Nurholis atas penjelasannya yang sangat gamblang, yang sangat jelas sekali ya. Insya Allah kita semua ini, terutama khususnya yang masih baru pertama kali ikut HTS, sangat-sangat terbantu Kapten. Sangat-sangat tercerahkan ya. Selama ini mungkin ya, sudah 1 bulan, tidak tahu arah kemana gitu ya. Nah, sekarang sudah punya daftar hal yang harus dikerjakan, daftar hal yang harus dilakukan ya, 7 langkah memulai tadi ya, mulai dari yang pertama sampai ke 7 semuanya udah catat ya, harus di checklist. Kemudian training itu harus diikuti. Kenapa? Karena ya kunci keberhasilan di sini adalah kita melakukan dengan benar. Kalau kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, parah. Kalau kita melakukan tapi salah juga salah gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita harus belajar sehingga kita tahu dan kita lakukan yang benar. Oke, sebenarnya simpel aja ya. Yang penting kita lakukan semua hal yang diajarkan. Ibaratnya kalau sekolah kurikulumnya gitu ya. Jangan menurut pikiran kita sendiri. Pengalaman di bisnis lain dilakukan di sini boleh saja asal tadi sesuai dengan apa yang
diajarkan di sini karena bisa jadi berbeda ya Bapak Ibu ya polanya. Oke. Baik, mungkin itu saja ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin sebelum kita tutup, Kapten, ini kita akan bagi-bagi web support ya Kapten ya, seperti biasa ya, setiap HTS. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan meninggalkan grup dulu, jangan meninggalkan Zoom dulu, kita akan bagikan di kolom obrolan link masuk ke grup. Ya, Kapten, ini grup yang mana yang mau kita kasih nih Kapten? Oh iya, buat teman-teman yang mau masuk grup HTS, yang sudah mengikuti HTS akan masuk grup HTS yang ada di Zoom, silakan jangan keluar dulu yang belum masuk grup. Yang udah masuk grup HTS, entah HTS A, HTS online A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, udah sampai P, Coach. Jadi grup manapun yang Anda udah masuk, Anda nggak perlu masuk lagi. Oke, paham di sini? Silakan nanti Coach Ali milih aja grup yang masih kosong. Coach Ali akan milih grup yang masih kosong, di-share kepada Anda malam hari ini ya, di kolom komentar. Komentarnya akan saya mute. Kemudian teman-teman masuklah ke dalam grup. Bagi yang belum masuk, yang udah masuk dilarang masuk lagi. Ingat isinya sama. Jangan sampai penuh-penuhin doang. Anda udah masuk di grup yang kemarin, nggak usah masuk lagi. Oke, paham semuanya? Akan di-share Coach. Pilih grupnya Coach. Oke, siap. Saya pilih ya. Sambil saya pilih. Jadi Bapak Ibu nanti di dalam grup itu akan ada lanjutan ya, lanjutan bimbingan. Kita di sini sabar. Gak usah buru-buru. Saya belum tahu cara bikin websitenya. Saya belum dapat. Saya belum berhasil. Tunggu saja. Di grup itu akan diberikan tata caranya. Tapi nggak langsung dikasih webnya. Bapak Ibu akan dibimbing tadi ya 7 langkah memulai itu ya. Informasi-informasi 7 langkah memulai akan disampaikan di grup. Walaupun Bapak Ibu belum bisa komentar di grup itu, tapi Bapak Ibu bisa melakukan apa instruksinya. Jadi tidak perlu japri ke admin ya, tidak perlu japri ke kapten, tidak perlu japri ke saya. Tunggu saja arahan yang di grup. Dalam 1 minggu ke depan itu akan ada tahapan-tahapannya. Jadi sabar saja ya Bapak Ibu ya. Kalau yang sudah masuk ke dalam grup ya tidak perlu masuk ke dalam grup lagi ya. Karena insya Allah kalau Anda ikutan HTS minggu lalu, seharusnya Anda sudah memiliki websitenya. Nah, saya pilihkan grupnya yang masih kosong ya. Coach Ali, saya udah undur ya. Assalamualaikum. Ya, Kapten. Salam wabarakatuh. Terima kasih, Kapten. Baik, Bapak Ibu ya. Saya masih pilihkan grupnya. Nah, ini saya akan kirim beberapa grup. Nanti Bapak Ibu masuk ke salah satu grup aja. Kalau misalkan salah satu grup Bapak Ibu klik sudah penuh, berarti Bapak Ibu gabung ke grup lainnya ya. Gak usah masuk ke semuanya, percuma menuhin memori aja nanti.